saja Zizi ya. Baik, Mbak. Kalau pakai headset di sini bisa nggak? Kalau buka Zoom di sini? Nggak bisa. Gimana ya? Hai teman-teman, Ngapain share screen? tahukah kalian Udah, klik kalau Zoom. Indonesia akrab disapa Kak Ama. Rahma adalah sosok pejuang pendidikan wanita yang cerdas, kritis, dan teguh pendirian. Semasa Rahma hidup, kaum wanita mengalami keterbelakangan pendidikan. Rahma sadar bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan derajat kaum wanita. Oleh karena itu, Rahma bercita-cita ia ingin melihat kaum wanita memperoleh kesempatan dalam pendidikan, sehingga mereka mampu mandiri, aktif, dan cakap dalam mendidik. Dengan perjuangan yang gigih serta dibantu oleh kakaknya, pada 1 November 1923, Rahma mendirikan sekolah khusus wanita yang dikenal dengan nama Madrasah Dinia Lil Albana di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dalam beberapa catatan dikatakan bahwa sekolah ini adalah sekolah khusus putri pertama di Asia. Sekolah putri ini menerapkan sistem pendidikan modern dengan menggabungkan pelajaran agama Islam dengan pelajaran umum serta pemberian pelajaran keterampilan. Sekolah ini telah melahirkan banyak tokoh penting di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tahukah teman-teman, sekolah ini menjadi inspirasi bagi berdirinya Sekolah Tinggi Wanita Al-Azhar di Kairo, Mesir. Luar biasa bukan? Selain mendirikan Dinia Putri, Rahma juga mendirikan Sekolah Menyesal pada tahun 1925 yang diperuntukkan untuk kaum ibu yang buta huruf. Atas jasa-jasanya majukan pendidikan kaum wanita, pada tahun 2013 pemerintah menganugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana pada Rahma El Yunusiah. Kisah Rahma El Yunusiah ini sangat bisa kita teladani ya teman-teman. Simak terus kisah-kisah menarik tentang sejarah Indonesia lainnya di program ini. Sampai jumpa. Hai teman-teman, tahukah kalian kalau Indonesia memiliki banyak tokoh pejuang pendidikan wanita? Selain Kartini yang kita kenal, ada seorang pelopor pendidikan wanita yang belum banyak diketahui orang. Asalnya dari Sumatera Barat. Ia adalah Rahma El Yunusiah atau akrab disapa Kak Ama. Dan teguh pendirian. Semasa Rahma hidup, kaum wanita mengalami keterbelakangan pendidikan. Rahma sadar bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan derajat kaum wanita. Oleh karena itu, Rahma bercita-cita ia ingin melihat kaum wanita memperoleh kesempatan dalam pendidikan, sehingga mereka mampu mandiri, aktif, dan cakap dalam mendidik. Dengan perjuangan yang gigih serta dibantu oleh kakaknya, pada 1 November 1923, Rahma mendirikan sekolah khusus wanita yang dikenal dengan nama Madrasah Dinia Lil Albana di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dalam beberapa catatan dikatakan bahwa sekolah ini adalah sekolah khusus putri pertama di Asia. Sekolah putri ini menerapkan sistem pendidikan modern dengan menggabungkan pelajaran agama Islam dengan pelajaran umum serta memberikan pelajaran keterampilan. Sekolah ini telah melahirkan banyak tokoh penting di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tahukah teman-teman, sekolah ini
inspirasi bagi berdirinya Sekolah Tinggi Wanita Al-Azhar di Kairo, Mesir. Luar biasa bukan? Selain mendirikan Dinia Putri, Rahma juga mendirikan Sekolah Menyesal pada tahun 1925 yang diperuntukkan untuk kaum ibu yang buta huruf. Atas jasa-jasanya majukan pendidikan kaum wanita, pada tahun 2013, pemerintah menganugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana pada Rahma El Yunusiah. Kisah Rahma El Yunusiah ini sangat bisa kita teladani ya teman-teman. Simak terus kisah-kisah menarik tentang sejarah Indonesia lainnya di program ini. Sampai jumpa! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita kesempatan pada hari ini bisa bertemu ya berkumpul untuk membahas kajian tentang Dinia Putri, pesantren pejuang wanita. Sambil menunggu Ustazah Zizi, pertama saya mau memperkenalkan diri dahulu. Saya selaku moderator hari ini, Intan Masita Hayati, dibantu juga dengan beberapa teman saya, ada Dr. Reginta Yasmin, spesialis obstetri dan ginekologi, dan Mbak Risna untuk notulensi, akan membantu jalannya acara hari ini. Alhamdulillah saat ini sekarang partisipannya sudah 53 orang. Ini saya tadi mendapat kabar bahwa kita menunggu dulu ustazahnya masuk, Ustazah Zizi. Sebelum Ustazah Zizi masuk, saya akan membacakan sedikit kurikulum tentang beliau dari yang sekian banyak ini. Jadi kemarin saya alhamdulillah mendapatkan kurikulum vitae tentang beliau. Jadi nanti sebagai pemateri adalah Ustazah Fauziah Fauzan atau akrabnya disapa dengan Bu Zizi El Muhammadi. Beliau sarjana ekonomi dan pernah mengenyam pendidikan di Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau juga mengambil Magister Akuntansi dan Sistem Informasi Universitas Indonesia. S2-nya juga beliau mengambil Magister Akuntansi dan Sistem Informasi hanya di Universitas Indonesia ya. Konsentrasinya ada dua justru, konsentrasi auditing dan konsentrasi sistem informasi. Pada sekitar awal tahun 2000-an beliau balik ke Dinia Putri dan mulai lagi membangkitkan Dinia Putri. Profesi beliau saat ini adalah direktur atau pemimpin dari Perguruan Dinia Putri Padang Panjang. Beliau telah memberikan banyak seminar, training nasional dan internasional, baik di Indonesia ya maupun di luar negeri sampai ke Australia dan Jerman, Jepang dan sebagainya, sehingga sampai saat ini beliau mendapatkan sekitar ada begitu banyak penghargaan. Penghargaan terbaru yaitu penghargaan Baiduri dari Perempuan Riau Bangkit. Lalu beliau juga mendapat penghargaan sebagai tokoh masyarakat bidang pendidikan, pimpinan pesantren berprestasi, Sri Kandi 2 negara serumpun dari Sultan Perak Malaysia, Top 50 Leader Indonesia 2013 untuk kategori edukasi, penghargaan pengendali rakan strategik, penghargaan penulis nasional, Citra Wanita Pembangunan Indonesia pada tahun 2007, dan sertifikasi akuntan negara. Untuk Dinia Putri sendiri, beliau selain pimpinan perguruan Dinia Putri Padang Panjang, beliau juga sebagai Direktur Dinia Training Center dan juga konsultan School of Teacher dari Dinia Putri. Alhamdulillah, jadi pada kesempatan ini kita benar-benar mendapatkan sumber tentang Dinia Putri dan juga pendirinya Ibunda Rahma El Yunusiah langsung dari pimpinan Dinia Putri. Dan saya mendapatkan dari berita juga bahwa Ibu Zizi ini adalah cicit dari generasi keempat dari Ibunda Rahma El Yunusiah. Mudah-mudahan nanti dari kajian ini kita bisa mendapatkan banyak
manfaat, banyak hikmah dari perjuangan seorang Rahma El Yunusia. Sambil menunggu, saat ini partisipannya sudah ada 55 orang ya dari berbagai kalangan. Alhamdulillah acara ini terselenggara dari supportnya dari Fokus Muslimah, Lintas Kajian, Himpunan Mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Magister Pendidikan Islam, Agama Islamnya, dari Ashabul Kahfi Al-Quran Learning Center, dan juga dari Lembaga Dakwah Kampus Al-Kahfi Universitas Yarsi. Alhamdulillah ini dikabarkan Bu Zizi, Ustazah Zizi sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Apa kabar Dr. Intan? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibunda. Iya. Gimana kabarnya, Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah kegiatan pendidikan jalan pagi ini. Apa kabar di Bogor? Alhamdulillah. Alhamdulillah di kami kuliah juga online. Jadinya ada kemarin sempat offline beberapa kali, tetap mereka guru-guru kami, dosen-dosen kami tetap ingin bertatap muka, tapi mayoritas kami kuliahnya online, Ustazah. Alhamdulillah. Ini saya benar-benar terharu dan perasaannya melihat Ustazah di depan mata saya. Suatu kehormatan bisa mendapatkan kajian langsung dari Alhamdulillah. Ustazah Zizi. Ya. Mudah-mudahan Ustazah berkenan hari ini berbagi. Ya, insya Allah. Kita masih menunggu mungkin ya, sebentar ya. Ya, boleh Ustazah. Baik, baik. Saya standby dulu saja ya, nanti kalau pas mulai. Baik. Ya. Ya, ini alhamdulillah tadi saya sudah menginformasikan tentang kurikulum FITE dari Ustazah selaku pimpinan Diniyah Putri. Dan ini kemarin saya terima kurikulum FITE-nya sangat begitu banyak. Diniyah Putri sekarang juga sudah sangat maju. Jadi kami kemarin belajar tentang pembaruan pendidikan Islam dan juga sejarah pendidikan Islam. Rahma El Yunusia satu-satunya tokoh muslim atau muslimah perempuan yang membuat sekolah, dan ternyata itu satu-satunya di Asia, Ustazah, dan juga diadopsi oleh Al-Azhar. Jadinya kami sangat berbangga dengan Rahma El Yunusia dan juga Diniyah Putri. Nah, dari latar belakang itu, karena teman-teman juga banyak yang ingin belajar tentang pendidikan muslim atau pendidikan perempuan, kami sangat ingin mendapatkan informasi dari Ustazah, dan mudah-mudahan nanti Diniyah Putri bisa dikenal banyak, buka cabang kalau bisa Ustazah, dan juga kami terinspirasi untuk menjadi seperti Rahma El Yunusia. Saya juga alhamdulillah punya 2 putri. Siapa tahu nanti insya Allah mudah-mudahan bisa sekolah di sana. Ya, baik. Amin ya Dr. Kita mungkin mulai, masih nunggu ya beberapa waktu lagi. Ya, boleh mulai Ustazah, sudah boleh dimulai. Tapi saya minta waktu sekitar 2 menit ya, sebentar ya. Ya. Sambil menunggu Ustazah Zizi, untuk sahabat dan juga teman-teman yang nanti ingin bertanya, boleh nanti di kolom chat dengan fitur raise hand atau tertulis saja. Nanti kalau misalkan berbicara langsung lewat audio, nanti boleh raise hand dulu ya, biar tidak bertubrukan. Jadi nanti Ustazah memaparkan dulu materinya, baru kita adakan tanya jawab.
Ya. Baik, Dr. Intan, bisa kita mulai? Ya, bisa kita mulai, Ustazah. Oh ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Yang saya hormati, ini moderator kita, Dr. Intan Masita, SPD RAT, dan host Dr. Reginta Yasnin, SPOG, Mbak Risna dari Lintas Kajian, kemudian juga mahasiswi himpunan, mahasiswa juga himpunan mahasiswa magister pendidikan agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, juga LDK, KAFI Universitas Yarsi, Ashabul Kahfi dari Al-Quran Learning Center, EKL, juga para keluarga besar di Diah Putri Padang Panjang dan para alumni yang banyak juga bergabung dalam meeting Zoom ini. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan untuk bincang-bincang pada pagi ini tentang sebuah sekolah yang sudah menuju usia 1 abad. Yang tahun ini Dinia Putri insya Allah akan berusia 97 tahun dan nanti insya Allah tahun 2023 tepat 1 abad dengan sejarah yang panjang. Dan tentunya ini banyak catatan sejarah yang ada tercecer di sini yang perlu kita share kepada generasi muda muslimah khususnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat kita kepada Rasulullah SAW menjadi pengikat hati kita untuk terus berjuang menjadi umat kebanggaan beliau, menjadi hamba-hamba kecintaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa bahagia diajak ngobrol-ngobrol nih sama keluarga Ibnu Khaldun Bogor ya, dengan para muslimah juga dan para mahasiswa terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Karena saat ini memang banyak tantangan yang kita hadapi dalam menyiapkan generasi, namun tugas kita tentunya akan tetap memperjuangkan bagaimana terjadinya pendidikan yang maksimal bagi generasi-generasi Islam, generasi Indonesia di masa yang akan datang. Mohon izinkan saya, Dr. Intan, untuk share screen ya tentang Ya, silakan. Dinia Putri. Saya akan sampaikan sedikit sekilas perjalanan Dinia Putri, bagaimana Bunda Rahma dan bagaimana kita saat ini mengembangkan pendidikan. Ya. Dinia Putri pesantren pejuang wanita ya. Jadi memang sekolah ini di kawasannya di Kota Padang Panjang, diapit dari Gunung Singgalang, Gunung Merapi dan Gunung Tandike. Jadi 3 gunung ini dengan suhunya rata-rata sepanjang tahun ya 18, 20 sampai 22. Kemudian di kota yang kecil ini di area yang tidak besar ya, cuma 5 hektar, maka disinilah ada sebuah sekolah yang namanya Dinia Putri. Dinia Putri ini didirikan oleh Bunda Rahma Indonesia dengan sebutan namanya Perguruan Dinia Putri. Kenapa pakai perguruan ya? Kalau kemudian di tahun 80 akhirnya banyak menggunakan istilah pesantren. Karena beliau menyiapkan Dinia Putri ini untuk mencetak para guru. Jadi untuk mencetak guru namanya perguruan. Kalau mencetak dokter namanya kedokteran kan gitu ya. Ahli pertanian ya fakultas pertanian. Para petani-petani yang canggih itu pertanian. Nah, beliau menyiapkan pendidikan guru. Itu tanggal 1 November tahun 1923. Ya. Nah, yang beliau sampaikan apa? Di tangan perempuan yang terdidik akan lahir generasi berkualitas baik. Jadi inilah moto dari Bunda Rahmah Indonesia waktu mendirikan Dinia Putri Padang Panjang. Nah, Bunda Rahmah mendirikan Dinia Putri itu di tanggal 1 November tahun 1993 saat beliau berusia 23 tahun. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, di direktori sekolah ataupun madrasah yang ada di Indonesia, berapa sih yang didirikan oleh wanita di usia 23 tahun? Gitu. Ini di zaman Belanda, ya di zaman Belanda jangankan wanita, yang kaum pria pun juga susah mendapatkan pendidikan, beliau sudah berjuang mendirikan Dinia Putri Padang Panjang. Dan ini tidak mudah, karena wanita waktu itu juga masih dalam kondisi pingitan dan seterusnya. Nah,
beliau terinspirasi oleh kakak beliau yang bernama Zainuddin Labai Al-Yunusi. Jadi Bunda Rahmah ini beliau adalah bungsu dari 5 bersaudara, kakaknya tertua adalah Zainuddin Labai Al-Yunusi yang bersama-sama dengan ayahnya Buya Hamka dulu membangun sekolah tawalib di Padang Panjang dan juga ikut di pengajian Suro Jambatan Besi. Dan ini adalah salah seorang pembaharu pendidikan Islam karena beliau yang pertama mencetuskan sekolah Islam itu tidak hanya sekedar duduk halaqah tapi pakai meja, pakai kursi, bahkan pakai jas, pakai dasi. Beliau yang pertama memulai dan Bunda Rahmah ikut belajar pada kakak beliau. Kemudian akhirnya di tahun 23 beliau ingin mendirikan sendiri sekolah untuk wanita karena merasa banyak hal yang tidak dapat dibicarakan oleh wanita di hadapan anak laki-laki begitu. Nah, Bunda Rahmah sebagai bungsu dari 5 bersaudara menikah di usia muda, ya. Kemudian tetap belajar, mendapatkan pendidikan dan berguru kepada para ulama besar. Jadi beliau juga seorang ulama. Ya, di antara gurunya adalah ayahnya juga Buya Hamka, ada Syekh Muhammad Jamil Jambi, beberapa syekh di Minangkabau. Sedangkan ayah beliau itu adalah Syekh Muhammad Yunus, adalah keponakan dari Haji Miskin, salah seorang pembaharu Islam di tanah Sumatera, begitu. Dan beliau juga di samping itu mengecap pendidikan kebidanan. Jadi beliau ini seorang ulama, tapi juga seorang bidan, menerima kelahiran bayi, kemudian juga seorang pejuang, karena Bunda Rahmah juga beliau memimpin pasukan dan mendirikan tentara keamanan rakyat di Padang Panjang sekitarnya. Nah, beliau hidup di 4 masa penjajahan Belanda, Jepang, kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan, di 4 masa. Jadi kalau dilihat pakaian beliau, pakai selendang itu namanya lilit ya, kerudung syar'i, itu adalah modifikasi. Jadi semua santri Dinia Putri, guru karyawan itu pakaian formalnya seperti yang saya pakai ini. Karena ini yang beliau ajarkan kepada kita, cara pakai kerudungnya. Jadi kalau dulu orang Arab pakainya selendangnya agak tidak lebar, ini beliau buat lebih lebar sehingga bisa menutupi dada. Ini di usia beliau 30 tahun, ya Bunda Rahmah. Dan dengan pakaian baju basiba. Baju basiba itu bajunya Minangkabau, tapi justru malah menjadi national dress code ya untuk orang Malaysia gitu. Jadi ada 3 garis di baju itu yang disambungkan, itu artinya bahwa seorang wanita itu harus memikirkan, belajar dari masa lalu, hidup di masa sekarang dan memikirkan masa depan dunia akhiratnya kayak apa. Dan di baju itu pun ada 4 sambungan kain sebetulnya di style baju yang sampai sekarang masih menjadi seragam bagi santri Dinia Putri Padang Panjang, bahwa wanita muslimah itu di bawah tangannya selalu terselip bagaimana dia bisa berhadapan dengan yang lebih kecil, yang lebih besar, dengan yang sejawatnya kanan kiri harus mampu. Itu style pakaian yang kita pakai sampai sekarang. Jadi nah, kita akan lihat bagaimana peran Bunda Rahmah di masa Belanda, Jepang, kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan. Nah, Bunda Rahmah mendirikan Dinia Putri itu pada tahun 1993. Yang awalnya ini pendidikan 7 tahun yang beliau mulai untuk mencetak guru, ya. Pendidikannya kelas 3, 4, 5, 6 SD, lanjut ke kelas 1, 2, 3 sanawiyah. Gitu. Jadi 7 tahun. 7 tahun, saya nggak kebayang ya waktu itu bagaimana caranya beliau menyiapkan kurikulum, artinya tamat dari SMP atau MTS itu, seseorang sudah matang siap jadi guru. Gitu. Ini saya sampai sekarang masih memikirkan membangun kematangan seseorang. Gitu. Ya. Nah, tapi setelah berjalan, akhirnya Bunda Rahmah di press itu tingkat sanawiyahnya itu dirampingkan sehingga dari kelas 3, 4, 5, 6 jadikan 1 tahun plus 3 tahunnya SMP sehingga 4 tahun jadinya diniyah menengah pertama. Dan itu siap jadi guru gitu. 4 tahunnya jadi guru. Kemudian tahun 37 Bunda Rahmah tuh merasa tidak cukup ya seorang guru itu hanya belajar tingkat sanawiyah atau tingkat SMP. Maka beliau dirikan Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah pada tahun 1937. Jadi 3 tahun, sehingga pendidikan guru jadinya 7 tahun. Nah, KMI ini yang kemudian akhirnya setelah Indonesia Merdeka itu diadopsi oleh pemerintah menjadi PGA, Pendidikan Guru Agama. Nah,
beliau juga di tahun 1924 setelah berdiri di Dinia Putri setahun mendirikan sekolah menyesal. Apa itu sekolah menyesal? Itu sekolah untuk wanita yang sudah terlanjur menikah, karena banyak dulu menikah di usia muda 13 tahun, 14 tahun, tapi belum bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca huruf Latin, maka kemudian beliau mendirikan sekolah menyesal. Short course ya, kalau sekarang mungkin paket A gitu. Jadi sekolah itu di siang dan sore hari untuk para kaum wanita. Nah, ini awal-awal pembangunan asrama Dinia Putri. Ya. Dan tahun 30 itu sudah ada konferensi pendidikan untuk santri ya, tahun 30 namanya Persatuan Murid Dinia School sudah konferensi di Padang Panjang. Nah, banyak saat itu dari kerajaan seperti Sultanan Siak juga mengirim anaknya untuk sekolah ke Dinia Putri, termasuk Panglima Polim dari Aceh juga kirim anaknya ke Dinia Putri ya, banyak dari tempat-tempat lain. Kemudian beliau juga mengirimkan guru-guru yang beliau didik dalam waktu 4 tahun, ada yang 7 tahun itu dikirim ke berbagai daerah termasuk sampai ke Malaysia untuk menjadi pendidik. Nah, apa sih peran Dinia Putri dalam perang kemerdekaan? Jadi saat itu Bunda Rahma menyiapkan wanita itu. Ketika ditanya ke ibu saya yang cerita ya, ibu saya cucu daripada Bunda Rahma, ini saya tanya, Bu, kenapa sih Nenek Rahma mendirikan khusus wanita saja? Lalu kata ibu saya, kata nenek itu, katanya, kenapa boleh fokus wanita mesti dipisah dengan laki-laki? Karena wanita itu akan menjadi istri dan menjadi ibu. Sedangkan laki-laki itu akan menjadi suami dan menjadi ayah. Maka fokus pendidikannya nggak bisa kita gabungkan. Jadi proses pembentukannya itu berbeda. Jadi nggak bisa kita gabungkan, makanya mesti dipisahkan. Kemudian lagi pula katanya, kalau anak perempuan digabung dengan anak laki-laki dalam proses pembelajaran sekolah di sekolah menengah, itu anak perempuannya nggak bisa fokus, digangguin terus sama anak laki-laki, katanya begitu. Nah, pada masa kemerdekaan, karena Bunda Rahma seorang bidan, jadi beliau mengajarkan kepada muridnya itu satu, wanita ini harus menguasai masalah agama, terutama fikih mar'ah, fikih wanita, kemudian juga masalah tafsirnya hadis Quran terutama, kemudian beliau juga fokusnya wanita harus menguasai keterampilan rumah tangga karena akan menjadi ibu, menjadi istri, memasak, menjahit dan keterampilan lain, seni juga masuk. Lalu palang merah, ya itu beliau berikan. Dan santri pada waktu perang kemerdekaan itu aktif sebagai petugas palang merah untuk membantu para pejuang. Dan juga Dinia Putri menjadi dapur umum bagi para pejuang bagi tentara kemerdekaan. Dan termasuk juga santri dilatihkan bagaimana cara mendapatkan senjata, lalu menghantarkan kepada pejuang-pejuang kita di dalam hutan itu pada saat masa-masa kemerdekaan. Nah, ini yang kita bandingkan ya, bagaimana keberanian muslimah-muslidah zaman dahulu nih ya, dibandingkan zaman sekarang gitu. Bahkan ada yang ke kamar mandi aja nggak berani gitu. Tapi kalau zaman dahulu itu santrinya malah masuk hutan gitu kan, begitu ya. Malam hari malah masuk hutan, ngantarkan makanan, ngantar senjata. Nah, yang sekarang jangankan masuk hutan gitu. Kalau di asrama kamar mandinya besar, sendiri pun sudah pada ketakutan untuk masuk. Banyak yang santri baru mesti berlatih berani untuk ke kamar mandi. Dan beliau mendapatkan pendidikan formal dari kakak beliau, Dini Labai Al-Yunusi dan Muhammad Rasad. Kemudian ikut di Dinia School yang didirikan oleh Dini Labai dan murid langsung dari Syekh Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka, Tuanku Abdul Hamid, Syekh Abdul Latif Rasidi, Muhammad Jamil Jambe dan Syekh Daud Rasidi juga mengambil kebidanan. Itu setelah beliau mendirikan Dinia Putri Padang Panjang. Beliau mengambil sekolah kebidanan dan menjadi bidan gitu. Jadi sambil ngurus pesantren, praktek jadi bidan dan jadi pejuang. Nah, di masa Belanda ya, beliau mendirikan Dinia Putri dan pada tahun 1928 Bunda Rahma ikut memberikan dukungan penuh pada Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Dan di tahun 32, Bunda Rahma itu memimpin gerakan menentang dua peraturan Belanda, yaitu yang pertama adalah ordonansi kawin bercatat, di mana saat itu wanita-wanita atau orang Minangkabau kalau menikah tidak boleh secara adat, syariat Islam, tapi harus ikut aturan pernikahan sipil Belanda. Dan beliau ikut menentang. Kemudian juga banyak sekolah yang di sweeping oleh Belanda bahwa kurikulumnya tidak boleh
berdasarkan yang dirancang oleh kita secara Islam, tapi harus ikut kurikulum Belanda. Dan kalau tidak mau akan ada sanksi dan seterusnya. Dan Bunda Rama sempat menentang dan sempat dipenjara. Ya, di penjara Simidun di Padang. Nah, kemudian pada masa penjajahan Jepang, ya, Bunda Rama menerima Insinyur Soekarno untuk membicarakan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika setelah Jepang masuk, Bung Karno diasingkan ke Bengkulu, tapi ada perjalanan ke Sumatera Barat, sempat berjumpa dengan Bunda Rama dan membicarakan juga tentang bendera kemerdekaan kita. Jadi ketika pertama kali kemerdekaan itu pertama kali berkibar merah putih itu adalah di Padang Panjang sekitarnya, adalah di Pesantren Dinia Putih Padang Panjang. Beliau mengibarkan. Dan tahun 43 Bunda Rama menyiapkan murid-murid Dinia Putih sebagai petugas palang merah, tenaga sukarela pertempuran. Kemudian tahun 44 memberikan dukungan penuh dalam Gyugun. Kemudian beliau juga ikut menjadi pengurus ADI, anggota daerah Ibu, ya, sampai ke Medan. Jadi pada masa Jepang itu ada wanita-wanita yang dijadikan tenaga bodil oleh Jepang. Gitu. Lalu beliau sampai berusaha membebaskan kaumnya. Kemudian juga beliau juga menjadi anggota peninjau beberapa nih di zaman-zaman Jepang dan menjadi ketua majelis tinggi Islam di bagian kaum ibu di Batipu Sebuluh Koto. Nah, tahun 45 ya, saat kemerdekaan itu bermusyawarah beberapa dan tokoh masyarakat dalam bentuk TKR, maka Bunda Rahmah yang akhirnya menjadi pendiri dan memimpinnya menjadikan Dinia Putih sebagai dapur umum dan beliau ya mengerahkan semua apa yang beliau miliki, emasnya semuanya untuk perjuangan membeli senjata, kemudian menyiapkan senjata dan perjuangan. Juga beliau membantu beberapa pasukan-pasukan yang dalam pertempuran untuk kemerdekaan itu. Dan tahun 45 ketika kita merdeka, setelah mendapatkan kabar kita proklamasi di Jakarta, Bunda Rahmah langsung pergi ke bilik tenun. Jadi dulu santri itu menenun sendiri kain gitu ya. Ada kain merah yang hampir selesai ditenun, kemudian diselesaikan segera. Kemudian setelah selesai, putihnya apa gitu. Akhirnya putihnya diambillah selendang dari santri yang dilipat beberapa lipat supaya agak tebal mengimbangi kain merah itu, dijahit maka dikibarkan di depan asrama Dinia Putih. Ini background saya di belakangnya, ini merah putih. Itu tempat dikibarnya sampai sekarang, gitu, di depan asrama kita. Jadi sampai sekarang tiangnya posisinya masih di sana, walaupun sudah ganti besinya, gitu ya, tapi masih di sana. Nah, Bunda Rahmah setelah kemerdekaan, beliau terpilih menjadi anggota DPR RI tahun 55, kemudian dari Partai Masyumi. Kemudian pada tahun 55 beliau Syekhul Azhar berkunjung ke Indonesia dan mampir ke Dinia Putri, ya terkejut ya, ternyata sudah ada sekolah khusus wanita. Sementara saat itu Azhar hanya menerima baru laki-laki saja. Akhirnya Bunda Rahmah pun diundang ke Azhar mendapatkan gelar Syekhah, ya, Dr. Honoris Causa. Kemudian di sana beliau mencoba untuk menyampaikan pemikiran dan memohon agar kiranya wanita bisa diterima di Al-Azhar. Nah, akhirnya Dinia Putri mengirim tahun 58, tapi baru mulai bisa masuk yang ke Azhar diresmikan itu tahun 62. Dan Bunda Rahmah juga menjadi pengurus Sekolah Tinggi Hukum Pancasila yang sekarang adalah Uni Faisal Andalas. Jadi dulu UNAN atau Uni Faisal Andalas ini adalah embrionya adalah Sekolah Tinggi Hukum Pancasila. Dan Bunda Rahmah juga menjadikan kelas Dinia Putri itu di tahun 67 sampai 70 sebagai kelas belajar untuk Fakultas Usuluddinnya YIN Imam Monjol. Itulah cikal bakal kemudian setelah ada di Padang, pindah ke Padang baru menjadi YIN. Jadi Bunda Rahmah gerakan beliau dalam perjuangannya baik mengangkat senjata dan pendidikan itu luar biasa kalau saya lihat dari sejarah. Nah, Bunda Rahmah memimpin dari tahun 1923 sampai dengan tahun 1969. Nah, apa profil kepribadian yang kita lihat dari sosok Bunda Rahmah? Pertama adalah yang namanya komitmen
jihad untuk Islam, berjuang untuk Islam. Itu luar biasa. Itu nampak sekali pada saat adanya ordonansi kawin tercatat. Dari sekian banyak tokoh-tokoh masyarakat, kalangan pesantren, pada saat itu yang pertama sekali tampil adalah beliau yang menentang. Dan beliau siap berhadapan dengan Belanda. Bahkan saat dibujuk oleh Belanda, diundang ke markas, dibujuk oleh Belanda agar mau menghentikan kurikulum Diniyah Putri dan ikut dengan kurikulum Belanda, kemudian dibujuk akan diberikan bangunan, gedung dan semuanya, beliau mengatakan, sampai lapuk pun tulangku di liang kubur, saya tidak akan pernah menerima kerjasama dengan kalian. Jadi itu tegas. Itu akhirnya membuat beliau sempat ditahan kurang lebih hampir 2 tahun, lalu dibayarkan jaminan, akhirnya beliau bisa keluar. Dan kemudian naluri kepahlawanan. Apa itu naluri kepahlawanan? Itu adalah pahlawan itu siapa? Nah, pahlawan itu kan adalah orang yang berani mengambil suatu tempat dan posisi, ya, di saat tidak ada orang yang sanggup mengambil posisi itu. Itu pahlawan. Berani mengambil risiko di saat tidak ada orang yang berani mengambil risiko itu untuk sebuah perjuangan. Nah, saya lihat ini terutama ketika pembentukan TKR, karena di Padang Panjang ada beberapa pesantren juga yang dipimpin oleh para ustadz-ustadz, ya berarti kan, para kiai gitu kalau di Jawa. Tetapi ketika akhirnya muncul pendapatan siapa, akhirnya pada saling membagi kepada yang lain, akhirnya beliau mengatakan, baiklah, saya akan mengambil posisi ini. Kalau nggak ada yang bersedia, saya akan ambil posisi ini. Artinya beliau berani mengambil suatu kondisi yang beresiko ketika orang lain tidak mau mengambil posisi itu. Dan segala konsekuensinya dengan resiko. Ketika menentang Belanda misalnya, ada konsekuensi bahwa beliau akan ditangkap dan seterusnya, itu beliau terima. Dan beliau melakukannya dengan penuh kesabaran. Itu luar biasa. Bayangkan pada saat itu di Minangkabau, ya. Kalau di Minangkabau memang paman atau mama, jadi kakak dari ibu gitu ya. Itu paman atau adik dari ibu. Itu kan punya kekuatan untuk bagaimana kepada kemenakannya. Jadi mama di Minangkabau itu sudah banyak menjodoh-jodohkan kemenakannya dengan saudagar ini. Tapi akhirnya kemenakannya ini banyak yang tidak mau sekolah, gitu, ya tidak mau menikah, ingin sekolah dulu, gitu. Nah, meyakinkan ini, menghadapi para mama pada waktu itu, menghadapi tekanan juga, itu luar biasa, udah sabar meyakinkan bahwa wanita itu harus sekolah, tidak hanya sumur dapur kasur, tapi harus sekolah, penting sekolah. Bahkan ada kejadian pada saat itu, di mana saat itu santri akan ujian, itu tahun-tahun 30-an peristiwanya itu akan ujian, lalu ada seorang santri itu dijemput paksa oleh ayahnya pada malam hari, gitu, karena besok akan dinikahkan dengan laki-laki pilihan ayahnya. Dan Bunda Rama sangat marah saat itu, sampai akhirnya beliau mencoba membela santri ini untuk bertahan, selesaikan dulu ujian sampai selesai, sama ayahnya nggak boleh. Karena saat itu katanya undangan sudah disebar, kemudian rendang sudah masak, kerbau sudah disembelih, rendang sudah masak, dan seterusnya. Nah, akhirnya Bunda Rama memberikan sanksi kepada daerah itu. Jadi ada sebuah daerah di Sumatera Barat gitu. Seluruh orang kampung Tuan katanya, hari ini saya keluarkan sebagai sanksi bahwa dunia bukan tempat untuk sekedar menunggu dijodohkan gitu, untuk pingitan, bukan, tapi tempat bagaimana wanita dididik untuk menjadi muslimah dan menjadi ibu yang bijaksana. Nah, kemudian pengorbanan, beliau siap mengorbankan waktunya, dirinya, jiwa raganya untuk perjuangan. Optimisme gitu, beliau optimis gitu bahwa kemerdekaan itu akan datang gitu. Jadi dengan perjuangan kita akan merdeka, kemudian bahwa dengan kerja keras itu kita akan bisa, kalau Allah izinkan akan tercapai, itu sudah beliau sampaikan. Kemudian kemampuan menghadapi kegagalan. Kalau sekarang kita sebut yang namanya resilience. Jadi apa itu resilience? Seperti karet ya. Karet kalau kita tarik, kita lepaskan, itu seberapa cepat kembali ke titik semula, itu namanya resilient. Ketika seseorang menghadapi masalah kehidupan, menghadapi tekanan, menghadapi kegagalan, seberapa cepat dia bangkit. Gitu. Jadi tidak penting seberapa dalam lubang engkau terjatuh, tapi yang penting adalah seberapa cepat engkau bangkit keluar dari lubang itu. Nah, Bunda Rama itu ketika tahun 1093 mendirikan Diniyah Putri. Tahun 26, jadi 3 tahun setelah itu ada gempa besar di
di Sumatera Barat, dan Dinia Putri itu bangunan yang walaupun masih semi permanen, ada yang dari bambu, itu semuanya mengalami kerusakan luar biasa. Beliau tidak berduka cita, tidak menangis. Yang beliau lakukan adalah di usia 26 tahun saat itu, di saat transportasi masih pedati, ya, mobil masih sangat langka, beliau berjalan dari Padang Panjang terus ke Bukit Tinggi, terus ke Medan Sumatera Utara, terus ke Aceh, menyeberangi Selat Melaka, berkelana di Malaysia. Beliau mengajar dari para dermawan, kembali pulang ke Padang Panjang, ya, membangun kembali Dinia Putri Padang Panjang. Jadi kemampuan menghadapi kegagalan itu luar biasa. Saya tahun 2007 ketika gempa di Padang Panjang terjadi dan juga sekolah kita mengalami kerusakan, saya terbang dari Padang ke Malaysia, naik AirAsia, itu saya menangis gitu. Kenapa? Saya melihat ke bawah itu Selat Melaka gitu. Dulu Bunda Rahma naik apa gitu, melintasi itu. Karena ketika saya berjumpa dengan Tan Sri Aisyah Ghani yang menjadi alumni kita yang menjadi menteri di Malaysia dan juga tokoh dari politik di Malaysia dan menjadi menteri selama kurang lebih 13 tahun ya, menteri sosial. Beliau cerita bahwa beliau untuk ke Padang Panjang itu memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu untuk sampai dari Malaysia sampai ke Padang Panjang. Nah, saya membayangkan di tahun 26 gitu, dalam situasi seperti itu, seorang Rahmah Indonesia bangkit dan kembali pulang membangun sekolah yang dia siapkan untuk kaumnya. Kemudian kemampuan menjadi teladan, bahwa beliau sebagai seorang ulama dengan kemampuan yang begitu bisa membimbing para guru dan santrinya, itu luar biasa, memberikan contoh dalam pendidikan. Nah, apa prinsip-prinsip Bunda Rahmah? Bahwa ketika tahun 34 ada yang namanya emansipasi wanita, beliau mengatakan tidak ada emansipasi dalam Islam. Sebab Allah sudah menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan dalam Islam itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Jadi dalam soal An-Nahl ayat 97 itu disampaikan bagaimana Allah memberikan pahala yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Juga dalam beberapa surat Al-Quran yang lainnya. Jadi tidak ada kondisi di mana wanita akan menuntut hak emansipasi. Karena sudah dibagi. Dan bagi beliau adalah semua wanita itu boleh menjadi apa saja. Menjadi politisi kah, menjadi pengusaha, menjadi dokter, menjadi apa saja. Asalkan tidak bertentangan dengan perannya sebagai wanita dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya di samping dia jaga kodrat sebagai wanita, dia haruslah punya kemampuan. Itu. Ya, jadi Bunda Rahmah ini membuatkan satu konsep di mana kita wanita harus menyadari gitu. Dari sisi mana gitu kita akan meminta persamaan hak sementara Allah sudah berikan itu kepada kita. Nah, sebelum Bunda Rahmah wafat ya, beliau wafatnya pada bulan Februari tahun 69. Itu pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat malam takbir Idul Adha. Pada paginya sampai sorenya beliau memasak rendang, masak gulai, masak kue, masak segala macam sampai maghrib. Kemudian menjelang maghrib itu beliau mandi, lalu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib beliau merasa pusing kepalanya, lalu berbaring di tempat tidur. Ada khadimat yang pijit kaki beliau ucapkan syahadat dengan sempurna, lalu beliau pergi untuk selamanya. Lalu yang kakinya lama-lama loh, kok ini dingin, digoncang-goncang, ternyata sudah tidak ada, dipanggil dokter mengatakan sudah berpulang kepada Allah SWT. Nah, di bulan Januari, itu 1 bulan menjelang beliau meninggal, beliau mengatakan kepada guru, ada satu kumpulan buku, tulisan yang saya kumpulkan, dan diantaranya adalah beliau mengatakan, guru adalah pengajar dan pendidik, oleh karenanya guru hendaklah mampu melaksanakan kedua fungsi tersebut dengan seimbang, optimal dalam menyiapkan generasi. Nah, yang menarik dari Bunda Rahmah ini adalah di tahun 67 itu beliau mendirikan perguruan tinggi Dinia Putri, tapi baru yang berjalan sampai sekarang adalah Fakultas Tarbiyah. Beliau mengatakan untuk menjadi guru tidak cukup hanya sampai tingkat madrasah aliyah atau KMI. Guru harus sarjana. Maka disiapkanlah perguruan tinggi Dinia Putri, saat itu diresmikan oleh
Bapak Profesor Harun Zain sebagai Gubernur Sumatera Barat. Sementara Indonesia itu Undang-Undang Sisdiknasnya baru menetapkan guru ini sarjana kan baru tahun 2003. Jadi bayangkan beliau majunya berpikir lebih awal dibandingkan dengan kaumnya. Dari negara kita juga beliau jauh lebih awal memikirkan tentang pendidikan. Nah, beliau mengatakan guru itu harus tahu bahwa muridnya membutuhkan yang baik dan yang banyak. Oleh sebab itu, dia harus menyiapkan dirinya dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Itu prinsipnya untuk guru. Nah, syarat mengajar. Saya baru bisa memahami ini detail tuh bertahun-tahun ya dari sebuah buku kecil yang saya jadikan buku tentang konsep berpikir beliau itu baru menerjemahkan setelah saya keliling hampir ke 30 negara ya. Saya keliling itu setelah negara ke-28 saya baru paham gitu statement-statement yang beliau sampaikan tentang yang namanya pendidikan. Pertama katanya kalau pengajar, jadi pengajar dan pendidik itu beda. Pengajar itu harus mengetahui dan menguasai apa yang akan diajarkan, satu. Kemudian mengetahui tentang cara mengajar, metodik dan ilmu mendidiknya. Kemudian pengetahuan tentang sifat mental, kesanggupan murid yang akan diajarkan. Jadi harus punya ilmu jiwa pendidikan, ilmu jiwa individu, dan ilmu jiwa kelompok. Bersifat tenang, sabar, simpatik, tingkah laku, kata, tidak gegabah dan tidak terburu-buru. Nah, poin yang di bawah ini saya temukan ketika ke Finlandia, bahwa di Finlandia bahwa pendidikan untuk calon guru itu, poin di bawah adalah yang dikejar, diperbaiki di semester pertama dan kedua dalam pendidikan. Bahkan di tahun kedua pun akan dibangun di situ untuk orang yang mau menjadi guru itu harus betul-betul menjadi pribadi yang tenang, tidak emosional, itu betul-betul dipersiapkan. Gitu. Nah, syarat pendidik itu mengerti akan azas politik pendidikan. Nah, ternyata sama murid itu mesti berpolitik gitu, indirect gitu. Cara kita indirect bagaimana caranya menyuruh anak tapi nggak langsung gitu. Kemudian memberikan cara dia mau berubah juga dengan tidak langsung itu bagaimana teknik-tekniknya, bagaimana azas-azasnya. Itu beliau punya konsep-konsepnya. Kemudian tahu cara mencapai tujuan yang dikehendaki oleh politik pendidikan yang dilaksanakan. Jadi ini yang saya terjemahkan gitu. Saya terjemahkan politik ini gitu. Misalnya ketika santri ya kita latih dalam bentuk camp gitu. Dalam bentuk camp itu bagaimana melatih mereka untuk bisa membedakan antara fantasi dan realita. Nah, setelah mereka ada hiking malam, kemudian lewat kuburan, di kuburannya kita taruh ada keranda mayat gitu kan, ada kain putih di sana. Mereka lewat satu orang jarak 30 meter, lalu mereka lewat lari ketakutan. Melewati itu tapi mereka berhasil lewat. Nah, setelah selesai kita kumpulkan santri. Kenapa pada ketakutan lari? Kemudian mereka bilang ya kami takut ada apa ya. Tergambar yang macam-macam. Nah, besok paginya itu kita bawa mereka kembali ke sana untuk melihat gitu bahwa ini kuburan, kemudian ini hanya sebuah keranda dan seterusnya. Jadi yang tadi malam itu adalah fantasi yang muncul, sedangkan yang sekarang adalah realita. Nah, itu bagian dari teknik cara mencapai politik pendidikan, membuat anak itu langsung paham apa yang kita mau dalam berbagai macam cara. Kemudian betul-betul sanggup menempatkan dirinya sebagai pemimpin dari murid-muridnya. Jadi untuk guru itu dia harus mampu melewati tahapan-tahapan leadership. Jadi kok di kita di Dunia Putri itu ada 4 level leadership. Yang pertama level 1 itu memimpin diri sendiri, yang kedua level 2 itu memimpin kelompok, grup, yang ketiga memimpin suatu organisasi, yang keempat memimpin masyarakat. Nah, untuk jadi guru dia harus lolos dulu dalam kemampuan satu memimpin diri sendiri. Itu minimum gitu. Jadi kalau dia nggak bisa pimpin dirinya, dia nggak bisa pimpin murid-muridnya. Itu ada yang harus dimiliki oleh para guru. Kemudian bagaimana seorang guru itu menerima amanah dari orang tua. Nah, bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai orang tua itu juga perlu proses. Kenapa? Karena saat sekarang anak-anak yang tamat dari perguruan tinggi keguruan misalnya dengan kematangan emosinya yang masih terproses. Nah, bagaimana kita meng-create mereka untuk memposisikan sebagai orang tua itu nggak mudah juga training yang kita berikan kepada calon-calon guru yang akan masuk ke Dinia Putri. Kemudian syarat pendidik itu juga punya akhlak yang luhur mulia dan dia menjadi contoh bagi murid-muridnya. Punya tanggung jawab ya kepada murid-muridnya. Nah, yang menarik adalah yang ketiga ini, menjadi pengawas dari kesejahteraan mental dan fisik dari murid-muridnya. Saya lama menerjemahkan ini, mengawasi dalam bentuk apa gitu.
bagaimana caranya gitu. Seperti apa sih pengawasan detail. Yang awalnya beberapa konsep kita coba kembangkan, tapi terakhir di tahun 2014 akhir 2015 kita mewujudkan dalam bentuk kubah kurikulum. Ya. Yang kita sempurnakan sekarang menjadi Quran Sunnah Qalbu Brand Attitude. Al-Quran dan Sunnah memperkuat fungsi kalbu, Quran kalbu memimpin kerja brand melahirkan yang namanya attitude atau karakter. Nah, ini kita punya indikatorsnya 25 yang dilihat dengan mengacu kepada surat Al-Mu'minun, ya. Kemudian dari beberapa surat Al-Quran yang lainnya menjadi indicators. Nah, itu yang dicek selama 24 jam, baik di sekolah dan di asrama. Dan ketika ini sudah jadi, kita baru ketemu dengan Mas Menteri, ya, Pak Nadiem, yang mengatakan bahwa saat ini penilaian siswa itu adalah diantaranya adalah survei karakter. Jadi survei karakter itu sudah ada di tahun 23 gitu. Yang kemudian Bunda Rahma tegaskan. Nah, kontennya sekarang kita kemas di Niah Putri dalam bentuk kubah kurikulum. Jadi guru tuh harus tahu murid-muridnya itu delay apa enggak gitu. Contohnya aja misalnya Bu Intan, ya, di asrama itu. Saya kan mengamati pola tahapan perkembangan karena juga belajar neuroscience itu bagaimana cara perkembangan otak manusia. Nah, ketika saya observasi di baby house gitu, lihat anak toddler 14 bulan, dia lewat, kemudian ada 14 bulan ini lewat, lalu ada yang lebih besarnya anak toddler lagi main microplay, dia belanja buah gitu ya, lewat dalam permainan jadi TK itu. Yang ini lewat karena dia mau ke kamar mandi, dipegang sama guru. Ketika dia lewat itu, dia enak aja ngambil mainan anak toto tanpa izin gitu, lewat tanpa izin. Saya langsung tersentak di situ. Oh, berarti orang yang ngambil punya barang orang lain tanpa izin berarti 14 bulan. Gitu. Tahapannya 14 bulan. Gitu. Nah, ini kan menjadi catatan gitu. Jadi kalau ada anak yang masuk ke pondok kemudian umurnya 12 tahun, pakai sendal tanpa izin, ambil barang teman tanpa izin, pakai sabun teman tanpa izin, ini 14 bulan. Gitu. Karena logikanya dia seharusnya di usia 5 tahun sudah harus selesaikan itu. Nah, itu contoh dari temuan-temuan yang kita lakukan, yang kita pelajari dan kita dapatkan tentang yang namanya pengawas dari kesejahteraan mental dan fisik. Gitu. Fisik itu speed motoriknya itu seberapa lama. Gitu. Jadi kita ada santri itu di kelas 11, ya, berarti kelas 2 aliyah, itu makannya lama, jalannya lama, semuanya lama gitu. Akibatnya banyak program dia tertinggal. Nah, itu berarti fisiknya tidak di usia itu. Maka dia pun kita latihkan program bayi lagi, melangkah lagi, program lagi, sehingga akhirnya speednya bisa meningkat. Gak kebayang itu kalau jadi istri, dengan speed seperti itu, punya anak bayi, hamil, suami dilayani lagi, mertua datang, kebayang gak tuh? Motong bawangnya pelan-pelan, ngangkatnya, waduh, itu bisa kiamat ya, bisa nggak sabar suaminya panggil GoFood aja kali gitu ya, nggak sabar nunggu sarapan. Nah, ini persoalan yang kita temukan. Jadi saya setelah keliling dunia baru mengerti konten yang dibikin Bunda Rahma secara real, itu yang sekarang kita buat jadi Niah Putri Padang Panjang dalam kubah kurikulum. Kemudian juga pengembangan aman dari orang tua. Jadi dia harus tahu latar belakang murid. Jadi kalau kita sebelum santri masuk itu sudah tahu tahapan perkembangannya di mana, kondisi fisik seperti apa, dan bagaimana program yang kita siapkan untuk mereka. Nah, kemudian guru itu tidak hanya pendidik dan pengajar, tapi juga mubalighah. Ya. Nah, maka guru itu harus punya pengetahuan umum yang luas, baik ilmu alam, politik, sosiologi, dan sebagainya. Jadi semua guru di Niah Putri saat itu, di samping dia mengajar paham materi yang dia ajarkan, dia kuasai, dia harus menguasai materi lain, yaitu materi IPA, politik, sosiologi. Kemudian juga cabang ilmu jiwa sosial, jiwa etnik, ilmu jiwa kriminal, dan sebagainya. Nah, saya tuh dulu berpikir, saya pulang ke Padang Panjang tahun 2003 gitu. Saya mikirnya lama waktu itu. Kenapa ya guru mesti begini gitu? Kenapa sih Bunda Rahma tuh mengharuskan guru seperti ini gitu? Kenapa dulu guru digembleng seperti ini? Akhirnya saya sekarang baru paham gitu. Coba kita lihat ya, berapa banyak guru SD misalnya yang kerepotan saja di wali kelas, guru kelas. Dia mesti ngajar matematika dia, IPA dia, semuanya dia, agama dia, ngaji dia, semuanya dia. Lalu sebagai seorang ibu juga harus paham membaca peta situasi sekarang. Jadi makanya ini juga kita lakukan di Niah Putri. Semua guru-guru umum kita itu diketemukan setiap minggu dengan
guru-guru agama kan gitu. Ada share gitu. Guru agama mesti ngerti IPA, ngerti sains, ngerti ekonomi. Juga guru-guru ekonomi, IPA itu mesti ngerti fikih, tafsir, hadis, semuanya harus ngerti. Nah, tapi dari semua itu yang baru terjawab oleh saya di tahun 2017 kalau nggak salah. Itu bahwa guru itu harus punya ilmu jiwa kriminal. Itu baru terjawab setelah tahun 2017 saya ngambil grafologi 2 level. Ya, grafologi. Bahwa dari tulisan seseorang itu akan bisa terlihat orang ini nanti di usianya ke depan kalau dia menghadapi tekanan hidup, dia marah atau apa, bisa jadi kriminal enggak gitu. Itu bisa terbaca dari tulisan gitu. Nah, makanya ketika saya coba lihat kembali konsep ini, saya belajar grafologi, saya langsung istighfar. Ya Allah, betapa lamanya memahami isi kepala seorang Rahma Indonesia gitu. Jadi kalau kita suruh santri nulis, kita bisa baca. Dia nanti kalau marah ini bisa begini, kalau dia kecewa dia bisa begini. Maka dari usia remajanya kita bisa bimbing dia untuk tidak menjadi seorang kriminal. Nah, itu luar biasa peran seorang guru. Nah, kita bicara alumni ya. Alumni kita banyak sekali sudah sejak tahun 23 itu dimulai, mungkin kemudian di tahun 30-an sudah mulai ada alumni gitu. Nah, angkatan pertama itu adalah Rasuna Said ya, sudah jadi pahlawan nasional. Jadi beliau murid pertama, tapi kemudian langsung jadi guru di Diniyah Putih Padang Panjang, sekaligus menjadi sahabat Bunda Rahma Indonesia. Nah, kemudian satu angkatan dengan Ibu Rasuna Said itu adalah Ibu Siti M. Nur. Beliau adalah ibunya Pak Taufik Ismail. Pasti ada yang tahu ya, sastrawan kita Pak Taufik Ismail. Nah, ini satu angkatan dengan Ibu Rasuna Said. Nah, Ibu Siti M. Nur ini atau teman-temannya menyebutnya Ibu Tinur. Gitu. Tamat Diniyah Putri, menikah dengan ayahnya Pak Taufik, kemudian berjuang melawan Belanda, dibuang ke Pekalongan. Nah, tapi tahun 45, ketika Indonesia merdeka dan RRI didirikan itu, ibunya Pak Taufik ini menjadi penyiar RRI dalam bahasa Arab di tahun 45, 46, 47, 3 tahun. 3 tahun itu menjadi penyiar RRI dalam bahasa Arab sehingga informasi kemerdekaan itu sampai ke Palestina dan Mesir dan akhirnya diakui kemerdekaan kita. Nah, saya membayangkan gitu kemampuan untuk menjadi seorang penyiar internasional. Kemudian beliau dengan ayahnya Pak Taufik sempat diminta untuk berjuang menjemput senjata 7 kapal ke Singapura untuk menghadapi kemerdekaan itu. Bayangkan menjemput senjata 7 kapal gitu. Memimpin kapal bersama suami dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil, bayangkan. Jadi saya berpikir ya, ini didikan perjuangan itu luar biasa. Bagaimana Bunda Rahma menurunkan pemikirannya, giroh juangnya kepada muridnya saat itu. Dan bisa kembali membawa senjata untuk bangsa ini. 7 kapal. Kapal layar yang masih ada, itu masih ada apa? Pakai tirai dari kainnya itu. Itu ibunya Pak Taufik Ismail. Nah, juga kita mengenal ada 2 tokoh ya yang cukup juga sangat dikenal. Pertama Ibu Aisyah Amini, semuanya tahu beliau seorang Singapodium dari P3 dulunya dan memimpin Komisi Hankam saat itu di DPR selama 10 tahun. Dan si Aisyah Ghani, beliau yang menjadi tokoh wanita UMNO, kemudian menjadi Menteri Sosial Malaysia kurang lebih ya sampai tahun 80-an gitu. Juga ada Datin Sakinah Junaid di Malaysia juga itu yang menjadi pendirinya untuk PAS, Muslimat PAS gitu. Banyak sekali yang kita kenal tokoh-tokoh pejuang-pejuangan yang lahir dari Diniyah Putih Padang Panjang. Jadi sebagai pesantren pejuang wanita, ini tidak hanya dalam konteks kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pun juga kita lihat banyak tokoh-tokoh yang lahir. Kalau hari ini mungkin kita kenal ada yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD RI, ya, di Sumatera Barat ada Ibu Emma Yohana misalnya. Kemudian pengusaha ya itu juga pejuang di bidang ekonomi Islam. Kita kenal Ibu Hati Subakat dari Wardah ya, yang membangun Wardah untuk kosmetik halal. Gitu. Beliau mengecap pendidikan diniyah menengah pertamanya di Padang Panjang walaupun masuk nanti lanjut ke SMA dan di ITB melanjutkan sekolahnya. Nah, juga banyak tokoh yang lahir dari Diniyah Putri sampai hari ini kita terus menyiapkan
konsep itu. Jadi kalau ada yang bertanya, Dinia Putri sekarang itu konteks kurikulumnya seperti apa? Itu yang kita menggali kembali, kemudian mengembangkan apa yang sudah Bunda Rahmah gariskan, terutama untuk menyiapkan para pendidik dan muslimah-muslimah. Nah, ini saat ini Dinia Putri Padang Panjang, ya. Jadi masih ada asrama depan yang kita pertahankan sampai hari ini, ya. Nah, Dinia Putri membangun yang namanya Kubah kurikulum yang saat ini, ya. Al-Quran Sunnah, Kalbu, Brand, Attitude. Artinya Al-Quran dan Sunnah itu membangun kalbu, kemudian memimpin kerja otak, maka hasilnya akan terlihat dari attitude yang baik, akan muncul akhlak. Jadi kalau ada seseorang yang bermasalah secara akhlak, attitude-nya, secara karakternya, berarti ada persoalan di kalbunya, kemudian juga di sistem kerja otaknya, sehingga akhirnya keluarlah attitude yang tidak pada tempatnya. Itu yang kita pelajari dari konsep yang kita bangun sekarang di Dinia Putri. Nah, ini dengan konsep ini kita mengembangkan untuk bisa mengejar santri kita tetap punya kemampuan yang kuat tentang perannya sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai warga negara yang baik. Kalau kita datang ke asrama Dinia Putri Padang Panjang akan tertulis yang Bunda Rahmah tuliskan di situ. Tujuan dari didikan Dinia Putri adalah untuk melaksanakan pendidikan Islam berlandaskan ajaran, melaksanakan pendidikan berdasarkan ajaran Islam untuk membentuk putri yang berjiwa Islam, ibu pendidik yang cakap, aktif, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air sebagai dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat masuk ke Dinia Putri, mereka menjadi santri yang jiwanya Islam. Artinya apa? Mereka menerima Islam secara kafah. Mereka bahagia jadi orang Islam. Mereka menikmati hidupnya dengan menjalankan semua aturan Islam dengan bahagia. Dan begitu mereka keluar dari gerbang Dinia Putri, dia siap menjadi ibu pendidik yang cakap, aktif, bertanggung jawab terhadap tidak hanya pada keluarganya, tapi juga kesejahteraan masyarakat dan tanah air sebagai dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ibu rumah tangga itu adalah karir, gitu. Itu pilihan karir. Maka walaupun ibu rumah tangga, dia tetap memikirkan mungkin pengajian di sekeliling rumahnya, bagaimana dia membimbing masyarakat di sekelilingnya, itu tetap ada, dan kepedulian kepada bangsa. Nah, ini pun tetap kita lanjutkan bahwa semua santri kita juga ada program terus untuk memahami kondisi bangsa. Jadi di Dinia Putri mereka ada punya camp, super camp, mereka diperkenalkan saat mereka baru masuk itu mereka sudah diperkenalkan 125 prodi di perguruan tinggi, kemudian nanti dari prodi itu ada 10 karir, bahkan mereka akan mengenal 1.250 karir. Lalu nanti mereka akan menyiapkan dirinya akan menjadi siapa. Jadi misalnya kalau dia ingin jadi ulama, itu di bidang apa? Dia ingin kekhasannya di mana? Mungkin ulama di bidang tafsir gitu. Tapi nanti karakternya sebagai apa? Tambahan ilmu yang dia akan miliki apa? Misalnya seorang ulama tafsir yang punya ilmu tambahan manajemen keuangan gitu. Karena nanti dia harus tahu saat dia mendirikan pesantren. Dokter juga harus punya ilmu apa gitu. Kalau dia ingin jadi dokter, ahli bedah kah atau dokter jantung kah gitu, itu harus jelas. Akan buka rumah sakit di mana, akan menerima pasien di negara mana gitu. Tapi di samping dokter, di samping ulama, pengusaha, jadi apapun, maka dia juga punya pilih pada bangsa. Silakan masuk ke partai politik gitu, yang tidak dilarang di negara kita. Nah, kalau dia masuk ke DPR, misalnya jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dia harus tahu. Nah, kalau dia ahli pertanian, dia akan di komisi berapa? Kalau dia dokter, dia di komisi berapa? Apa yang dia pikirkan tentang bangsanya? Gitu. Nah, itu dilakukan setelah mereka camp biasanya. Nah, setelah mereka camp, lalu kita kasih camp lagi leadership, maka mereka akan acting sesuai dengan posisi mereka pada saat itu. Jadi di aula itu nanti akan ada label-label nama. Ini rektor, ini pengusaha, ini ulama dan seterusnya, itu akan memikirkan kondisi negara seperti apa. Itu ada kita buatkan simulasi. Jadi ini program rutin. Nah, kalau sekarang ke Dinia Putri Padang Panjang akan nampak banyak bendera-bendera. Kenapa banyak bendera-bendera? Orang suka bertanya, itu negara-negara apa, Bu? Kita pergilirkan setiap hari 40 negara bendera-benderanya. Jadi waktu tahun 2008 saya diundang George Bush ke Amerika. Kemudian saya mengunjungi banyak sekolah di Amerika.
Dan saya terkejut gitu, bahwa anak-anak Yahudi disiapkan untuk bisa menguasai dunia. Kalau kita tanya anak SD, tanya kamu mau jadi apa? Saya akan menguasai otomotif di Asia Tenggara. Itu jawabannya. Gitu. Wah, yang lainnya mereka sudah punya target-target di jangka panjang. Maka saya pulang, kita kemas lagi kurikulum Dunia Putih Padang Panjang. Kalau nantinya negara kita ini akan menjadi negara yang orang-orang warga negara manapun masuk, yang jelas anak-anak Indonesia tidak boleh menjadi budak mereka. Nah, itu yang kita persiapkan kepada mereka wawasannya. Makanya anak-anak juga punya program-program luar negeri yang untuk memperkaya wawasan mereka. Jadi, nah, dari kurikulum semuanya membangun santri untuk menyiapkan 3 karakter santri yang kita siapkan. Yang pertama adalah ahli ibadah dan berakhlak karimah. Yang kedua, kuat dan tegar sebagai wujud Allah. Yang ketiga, cerdas sebagai khalifah. 3 karakter ini yang kita siapkan. Dan ini bukan hal yang baru. Gitu. Ini kita rumuskan. Sejak saya pulang ke Padang Panjang 2003, setelah saya menggali apa yang dipikirkan Bunda Rahmah, apa yang Bunda Rahmah lakukan, apa program yang beliau buat, apa ending yang beliau inginkan dari seorang wanita muslimah. Maka ternyata 3 karakter ini yang menjadi bingkai buat anak-anak kita di Dunia Putih Padang Panjang. Nah, ahli ibadah dan berakhlak karimah itu artinya bahwa mereka punya akidah yang lurus dan benar gitu. Punya akidah yang lurus dan benar, kemudian punya ilmu yang memadai untuk melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Jadi semua yang dilakukan itu kesini muaranya. Nah, ini tercermin dalam sikap apa? Ikhlas dan takwa. Ibadahnya karena Allah, semuanya untuk Allah, dan dia takwa. Dia bisa taat menjalankan semua perintah dan menahan mengendalikan dirinya untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Kemudian berakhlak karimah, maka harus jujur, dia hormat, ramah, berpikiran positif, rendah hati, kasih sayang. Ini semuanya menjadi program untuk standar yang kita siapkan. Nah, kemudian tidak hanya itu, wanita itu tidak cukup dia ahli ibadah, berakhlak karimah, dia harus kuat gitu. Kuat dan tegar sebagai mujahid Allah. Kenapa? Karena dia wanita. Dia akan jadi ibu, jadi istri. Apapun yang terjadi pada suaminya, apapun yang terjadi pada keluarganya, maka dia harus siap menyelamatkan anak-anaknya. Dia harus tangguh, dia harus kuat. Maka ini kita buat mereka, anak-anak itu satu indikatornya pantang mengeluh, pantang putus asa, pantang menjadi beban bagi orang lain, memahami risiko, dan siap menghadapi segala persoalan kehidupan. Jadi santri saat camp itu kita sudah kenalkan. Ananda kalau sekarang di mana semua masalahnya? Sama saudara, sama siapa lagi? Sama sepupu, sama siapa lagi? Sama teman, siapa lagi? Sama guru, sama paman, sama nenek, kakek. Itu akan menjadi sumber masalah kalau tidak bisa berinteraksi dengan baik. Kalau nanti setelah tamat, kalau kerja, berarti dengan atasan. Kalau bersuami, dengan keluarga suami, dengan ipar. Nah kalau kuliah sambil kerja, wah itu sumber-sumber persoalan mereka sudah kita perkenalkan dan bagaimana mereka siap. Nah maka untuk menghadapi itu mereka harus jadi orang yang selalu syukur, sabar, istiqomah. Itu yang kita siapkan sikapnya untuk mereka. Nah tapi nggak cukup ya. Tadi dia menjadi ahli ibadah, berakhlak karimah, kemudian juga kuat dan tegar sebagai mujahid Allah. Yang ketiga, cerdas sebagai khalifah. Artinya mereka punya satu blueprint rancangan masa depan yang terukur. Itu anak sudah punya. Jadi santri yang masuk tahun ini 2020 sudah menyiapkan blueprint mereka sampai tahun 2045. Itu sudah mereka siapkan. Di tahun 2045 ke atas sudah siap ya. Berarti aku tahun 2045 aku jadi dokter spesialis ini, tapi karakterku begini, sikapku begini, aku menciptakan rumah sakit, aku menciptakan obat yang baru, aku gini-gini, aku mendirikan pesantren juga, itu sudah siap. Aku jadi anggota ID atau ketua ID, aku juga dosen di fakultas kedokteran, gitu ya. Aku anggota DPR itu sudah disetting. Aku jadi ulama wanita, kemudian menghasilkan kitab apa yang aku tulis, misalnya seperti itu. Lalu mendirikan juga lembaga tahfiz kah, pesantren kah, terus aku rektor juga di perguruan tinggi, juga sekaligus punya bisnis halal gitu ya. Itu sudah mereka desain.
sejak dari sekarang sampai jadi 25 tahun yang akan datang. Nah, kemudian dari situlah kita buatkan program edutur mereka, ya baik ada yang kalau tingkat di sanawiyah mereka masih dalam negeri, jadi masih di Jakarta, Bandung, Bogor itu wajib mereka harus tahu negaranya, ke DPR, MPR, ke Bursa Efek, mereka ke pabrik sepeda motor, ke perusahaan, ke pabrik kosmetik misalnya, kemudian ke percetakan uang semua, kemudian ke berbagai kampus, pusat-pusat bisnis mereka sudah harus pahami segala macam yang berkaitan dengan karir-karir yang akan mereka akan lihat ke depan gitu. Lalu di kelas 9-nya atau kelas 3 sanawiyahnya atau SMP-nya mereka ke Jakarta, Singapura, Malaysia. Itu sudah mulai perbedaan antara dua negara. Kalau di kelas 10 itu programnya ke Jepang. Nah, kelas 11-nya mereka ada program lagi ke Timur Tengah, ada yang ke program bahasa Inggris baik di Malaysia dan Timur Tengah, ada yang ke Eropa, itu adalah opsional. Jadi tapi semuanya kita kemas itu tetap mengacu kepada blueprint yang mereka siapkan. Jadi kita perkenalkan itu. Dan kita ada kurang lebih 48 ekskul untuk membackup anak-anak. Nah, kemudian mereka harus cerdas secara akademik, punya nilai yang baik untuk mampu masuk di berbagai perguruan tinggi tingkat dunia. Yang ketiga, dia harus cerdas emosional. Itu siap menjadi leader masa depan yang mampu mengatasi berbagai persoalan pribadi dan sosial. Kemudian cerdas spiritual untuk menjadi muslimah yang kafah, persiapan menjadi ibu yang solehah, bijaksana dan mulia. Jadi bahkan yang kalau mau tamat kelas 12 itu ada solehah camp, termasuk bagaimana men-screening calon suami gitu ya. Itu juga diajarkan, memenuhi rumah tangga gitu ya. Jangan nanti kelihatannya kan indahnya 40 hari gitu. Hari ke-41 bagaimana menghadapinya, bagaimana memahami karakter, dia harus siap gitu di usia muda gitu. Kemudian ini muncul dalam sikapnya yang bermutu, bicaranya bermutu, pakaiannya bermutu, yang dia kerjakan itu bermutu, lalu pikirannya yang dia pikirkan bermutu gitu ya. Dia bersih, baik secara abstraknya, pikirannya bersih, sikapnya bersih, lingkungannya bersih, dia khusyuk, tanggung jawab, rajin dan qanaah. Nah, ini kita kemas bahwa apakah yang membedakannya gitu dengan mungkin sekolah yang mix laki-laki dan perempuan. Jadi kalau di Dinia Putri, anak-anak dalam leadership kita udah kasih tahu ke mereka. Ananda, kalau tidak menjadi wali kota, dirimu akan menjadi istri wali kota. Kalau tidak menjadi gubernur, kamu akan jadi istri gubernur. Kalau kamu tidak jadi presiden direktur, kamu adalah istri presiden direktur. Kalau kamu nggak jadi menteri, kamu istrinya menteri. Bahkan kalau kamu bukan presiden, kamu adalah istri presiden. Itu mungkin. Maka tolong siapkan dirimu sebaik mungkin untuk mendampingi laki-laki hebat dan terbaik Indonesia di masa depan. Jadi itu yang kita kemas ke mereka. Bahwa mereka harus berahli ibadah, punya akal karimah, kuat dan tegar sebagai mujahid Allah. Apapun badai rumah tangga mereka harus siap. Dan cerdas sebagai khalifah. Nah, itulah konsep Dinia Putri saat ini ya. Tak terasa nih Bu Dr. Intan ya, yang kita kembangkan sekarang. Ya, demikian. Ya. Nah, ini mungkin beberapa kunjungan-kunjungan anak-anak ke lab ya, memahami lab bioteknologi, kemudian juga berbagai kunjungan kampus-kampus, itu yang program anak-anak kita. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Terus saya terharu, saya bahagia, saya sangat terkesima dengan pemaparan dari Ustazah. Saya tidak bisa berkata-kata banyak Ustazah, saya cuma bisa bilang Masya Allah, Alhamdulillah kami bisa mendapatkan banyak informasi dan juga ilmu dari Ustazah. Saya tidak berpanjang lebar karena waktunya juga sudah jam 11.20. Kita ke pertanyaan, boleh Ustazah? Ya, silakan. Ini tadi ada yang raise hand. Yang pertama tadi Alawiyah Tuti, masih ada? Silakan. Alawiyah Tuti, Ibu Alawiyah Tuti. Jika belum ada nih saya masuk ke chat saja dulu Ustazah. Ya, baik. Ada yang bertanya ini pertama dari Bapak Irwan Wahyu. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Saya Irfan Wahyu dari Pasca Sarjana UIK Bogor.
ingin bertanya pertama, apakah kurikulum dari perguruan Diniyah Putri mengikuti kurikulum Dunia School dari kakaknya Rahma El-Yunusiyah yaitu Zainuddin Labai? Pertama itu Ustazah. Yang kedua, apakah kurikulum KMI atau Kuliatul Mu'allimun Al-Islamiyah di Diniyah Putri sama dengan kurikulum KMI-nya di Pondok Modern Darussalam Gontor yang di Ponorogo? Itu dulu Ustazah. Ya. Ya, baik. Jadi kurikulum yang dibuat Bunda Rahma itu adalah modifikasi ya setelah beliau ikut dengan kakak beliau Nabi El-Yunusi. Jadi khas untuk wanita. Jadi memang beliau stressingnya tentang banyaknya kefikirannya banyak, tentang konteksnya dan keterampilan wanitanya banyak. Jadi lebih ke persiapan untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu. Di samping diberikan bekal ilmu yang lainnya. Gitu. Yang menariknya Bunda Rahma mengajarkan anak-anaknya juga ya, seni juga aktif di sana, kemudian beliau juga punya kemampuan seni yang tinggi juga. Jadi dari yang beliau belajar dari kakaknya, maka beliau adopsi lalu modifikasi khusus untuk wanita. Kemudian apakah kurikulum KMI Diniyah Putri Padang Panjang itu sama dengan Gontor? Ya. Nah dulunya kalau dulu kita Diniyah Putri memang hanya KMI saja itu jurusan keagamaan sama dengan Gontor. Tapi setelah tahun 80-an akhir, KMI Diniyah Putri Padang Panjang menjadi madrasah aliyah swasta. Jadi kita ada 3 jurusan IPA, IPS, dan keagamaan. Nah, keagamaan namanya jurusan STT, kalau kita buat namanya Studi Timur Tengah. Jadi Studi Timur Tengah ini itu yang mungkin masih banyak banget miripnya dengan Gontor. Tapi kalau IPA, IPS itu sudah IPA tapi plus dengan kurikulum pondok kita tambahkan. IPS juga plus kurikulum pondok kita tambahkan. Kalau yang keagamannya itu betul-betul masih yang pure-nya Diniyah Putri yang lama yang kita kembangkan untuk menjadi ulama. Nah, kenapa kita sebut STT? Karena memang setiap tahunnya angkatan STT ini sebagian besar ya. Tahun ini sebenarnya bisa tersebar semua ke Timur Tengah, tapi karena COVID pandemi tertunda. Jadi kita persiapkan jadi ulama itu untuk ke Timur Tengah. Program mereka itu diantaranya nanti di kelas 11 itu mereka kita kirimnya ke 2, kalau nggak ke Maroko 2 bulan, kalau nggak ke Saudi. Mereka belajar kitab di sana, bahasa Arab di sana selama 1 bulan. Gitu. Dan rata-rata juga anak-anak kita program tafiznya ya banyak yang mencapai 30 juz tapi belum semuanya. Nah, jadi itu KMI. Nah dulu KMI ini kan bebannya menjadi guru. Kuliatul Mu'allimat Al-Islamiyah jadi guru. Tapi sekarang guru kan sudah nggak terima tamat SMA ya, tamat aliyah. Beban pundaknya sudah pindah ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyah Putri Rahma El-Yunusiyah. Nah, kurikulumnya bagaimana? Jadi kurikulumnya tetap ada dari Kementerian Agama, kurikulum Pondok Asli Diniyah Putri Padang Panjang kita mix dan semuanya mengacu ke Kuba kurikulum. Quran Sunnah, Qalbu, Brand, Attitude. Gitu. Itu kira-kira Pak Jaria. Ini dari sama Ustazah, dari Bapak Arif juga, adakah referensi primer bukunya Ustazah untuk bisa dibaca-baca Ustazah? Buku untuk kurikulum kita? Untuk yang di sini sih umum Ustazah, tentang Rahma El-Yunusiyah. Karena pertanyaannya referensi primer tentang Rahma El-Yunusiyah. Ada beberapa bukunya tapi sekarang sedang habis cetak ya. Mungkin nanti saya akan sampaikan. Jadi kemarin setelah kita launching Museum Rahma El-Yunusiyah, kita menyiapkan buku-buku tentang Bunda Rahma. Ini lagi habis, betul-betul habis bukunya. Nanti bisa kita kontak ke Dr. Ina, kita kabarin nanti kalau sudah. Udah ada, tapi udah yang versi lama sekali Ustazah. Jadi udah buluk. Ya, ada yang versi baru, ada yang versi baru, ada. Mudah-mudahan nanti bisa kami nikmati Ustazah bukunya. Ya. Ya. Kemudian Ustazah ini dari Alawiyah Tuti ingin bertanya juga Ustazah secara video, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fauzia. Saya Awi dari Jakarta. Sebenarnya saya Desember 2019 pernah ke Diniyah Putri, alhamdulillah pernah mampir juga ke Museum Rahma. Terus sempat waktu itu pengen ketemu sama Ustazah Didi, cuman belum kesampaian. Cuman alhamdulillah udah sempat ketemu sama Bunda Zikra di UNP waktu itu. Jadi sebelum ke Diniyah Putri udah sempat ngobrol-ngobrol sama Bunda Zikra. Terus dari buku ini ada yang Awi mau tanya Ustazah. Jadi di halaman 39 itu kan ada cita-citanya Bunda Rahma yang belum terlaksana ya Ustazah. Jadi di sini diinfo kalau misalnya ada cita-cita Bu Rahma yang belum terlaksana, yaitu pertama bangun kampus perguruan,
yang modern dan representatif yang bisa menampung 2.000 siswa, terus mendirikan Universitas Islam Wanita dengan fakultas-fakultas yang lengkap, terutama yang menyangkut bidang kewanitaan. Terus yang ketiga, mendirikan rumah sakit khusus wanita. Nah, Awi mau tanya Bun, penasaran banget sebenarnya. Itu sudah tercapai belum sih cita-cita Bun Rahma yang ini? Apakah sama dengan yang sekarang sekolah yang sudah ada, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah? Nah, pertanyaan kedua, ada nggak sih Ustazah Zizi gerakan-gerakan yang akan dibuat oleh Diniyah Putri ke depannya, misalnya jadi kayak memperluas cakupan wilayah, misal Diniyah Putri bikin cabang di Jakarta atau bikin cabang di Bandung atau lain-lain. Terima kasih Ustazah Zizi. Ya, terima kasih Ustazah Alawi ya. Jadi memang yang belum tercapai tujuan Bunda Rahma itu adalah terwujudnya perguruan tinggi wanita gitu. Nah, kita sudah pernah mencoba waktu itu merintis di tahun 2015 waktu itu ya, 14-15 menyiapkan Rahmah Indonesia University gitu. Jadi sudah ada blueprintnya memang International University Rahmah Indonesia. Itu sudah kita siapkan blueprintnya, tapi karena ada kendala teknis ini tertunda ya, padahal sudah hampir matang rampung pada waktu itu, tertunda. Lalu ingin mengembangkan kampus yang lebih banyak, yang lebih luas untuk menampung lebih banyak. Nah, kita sekarang terhukum tempat memang. Jadi sebetulnya pada saat saya pulang sudah tercapai itu. Saya pulang 2003 itu jumlah santri di Diniyah Putri itu total semua 2.200. Tercapai sudah. Tapi saya datang waktu 2003 itu space perbandingan tempat dengan kapasitas dan orang nggak memadai. Kenapa? Satu kamar itu bisa diisi 50 gitu. Sehingga terlalu sempit ya, berdesak-desakan gitu. Makanya akhirnya kita potong separuh nih. Jadi sekarang 1.200. Dipotong semua. Di tahun 2005 kita potong sehingga space-nya jauh lebih rasional, lebih nyaman. Nah, kalau mau perluasan kampus memang harus ekspansi dengan biaya yang besar. Tapi juga pernah sih kita diminta oleh pihak dari Australia, juga pernah ada yang minta ke kita untuk buka cabang, Jakarta juga. Tapi saat ini kita sedang merampungkan kubah kurikulum. Jadi kubah kurikulum ini kita mau rampungkan, kita finishingkan dan kita fixkan dulu, kita baru berani untuk share gitu. Kenapa? Karena nggak mudah ya. Kalau kondisinya belum fix, belum stabil, kita harus menyiapkan duplikasi itu. Kalau tidak sama kualitasnya itu justru akhirnya nggak akan mencapai apa yang kita harapkan. Jadi kita nggak mau terlalu gegabah sekali gitu. Saya bahkan ada yang bilang, Bu, pokoknya Ibu cukup isi aja kontennya. Tanah dari kami, gedung dari kami siap. Saya bilang tunggu dulu, sabar dulu. Selesaikan dulu kubah kurikulum ini dengan sempurna. Setelah kita lihat dalam 2-3 tahun, saya baru berani, saya bilang. Jadi kita nggak mau tergesa-gesa, gitu kira-kira. Terima kasih Ustazah. Ya. Nah, tentang satu lagi ya, rumah sakit tadi. Kenapa Bunda Rahma ingin adanya fakultas kedokteran, kebidanan, gitu ya? Karena menurut beliau yang paling tahu cara melayani wanita adalah kaumnya sendiri. Gitu. Pastilah wanita akan lebih nyaman ke dokter kandungan yang wanita, itu pasti. Bidannya wanita. Dokter-dokter yang melayaninya, dokter THT-nya pasti lebih nyaman wanita gitu, dibandingkan laki-laki. Makanya kita juga anak-anak kita yang di Diniyah Putri jurusan IPA itu kita sudah kasih gambaran. Yang mau jadi dokter, berapa orang nih yang mau jadi dokter kandungan, dokter ini itu kita sampaikan. Bagi yang mau jadi dokter sudah terbayang peran mereka masing-masing. Itu kita sampaikan. Ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Di Mbak Alawiyah Tuti ini termasuk yang sering mengadakan acara Ustazah tentang Rahmah El-Yunusiah dan Diniyah Putri. Jadi beliau berdakwah juga tentang Rahmah El-Yunusiah, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus berlanjut dan nanti bisa berhubungan juga dengan Diniyah Putri. Selanjutnya Ustazah, ini ada dari Galaxy J6, ini tidak ada namanya. Silakan jika ingin bertanya. Atau kita lanjut dulu ke Ibu Sartika, Sarjana Pendidikan. Ada? Ya, sambil menunggu, jadi sambil persiapan ya pertanyaannya. Kita ke chatnya saja dulu Ustazah. Ini ada pertanyaan dari bentar saja. Ibu Ina, Ustazah ada program buat umum atau tidak? Dan beliau mengatakan tabarakallah untuk kurikulumnya. Semoga Allah merahmati. Ya,
Untuk umum kita di Dinia Putri ada Dinia Training Center, jadi ada pelatihan itu ada yang pelatihannya di bidang pendidikan, ada untuk guru mulai dari guru PAUD, guru TK ya sampai guru SD, kemudian bagaimana menyiapkan strategi mengajar kah, cara menyiapkan kematangan emosional guru kah, strategi komunikasi dengan siswa kah, macam-macam sih yang kita punya di sana. Juga ada managerial skill, ya cara memanage sekolah, cara organisasi termasuk perusahaan juga, kemudian ada leadership gitu. Kemudian ada programnya itu adalah mix ya, wisata rohani. Wisata rohani itu plus ada spiritual journey. Jadi biasanya datang ke Dinia Putri, kemudian ada training spiritual journey-nya, ikut kegiatan kita di masjid bersama santri, ikut ibadahnya, ikut qiyamulailnya, ya, ikut program baca Qur'annya gitu. Ditambah nanti adalah kunjungan-kunjungan edukasi di Sumatera Barat. Tapi sekarang itu terhenti semua karena masih COVID, jadi kita belum mulai gitu. Jadi kita mungkin masih akan mulai mungkin nanti setelah di Desember lihat situasi. Jadi ada yang datang memang gitu. Jadi yang ada request selama ini sifatnya masih requestnya itu per grup gitu. Jadi ada dari lembaga majelis taklim apa gitu, rombongan itu kita handle mulai dari spiritual journey-nya, kegiatannya sampai selesai kurang lebih 2-3 hari gitu. Termasuk training juga. Ramadan kemarin sebetulnya kita sudah menyiapkan juga program tahfiz untuk umum, tapi nggak bisa karena sudah COVID dan situasi sudah tidak memungkinkan gitu. Bisa dicek juga Ustazah ya di diniaputri.org Ustazah untuk acara Ya. Saya lihat juga ada ini. Iya, iya. Berikutnya kepada Bapak Jeffrey dari Darut Tauhid, silakan mangga Pak. Baik, Assalamualaikum. Dengar, Bu? Iya, Waalaikumsalam Ustaz Jeffrey. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Moderator. Perkenalkan, saya Putra Minang ya, dari Sejunjung, cuman mengajar di Darut Tauhid Bandung, Bu. Gitu. Nah, menarik ya, karena menurut saya bagaimana wanita Minang zaman dahulunya ya, gitu, bahkan lebih maju daripada Al-Azhar University ya, di Dinia Putri ini. Saya punya kenalan juga tante ya, yang punya anaknya mengajar di Dinia Putri ya. Sangat ini Ustazah begitu ya, punya visi ke depan begitu ya, jika seandainya nanti mereka sudah dewasa mau jadi apa begitu ya. Nah, di sini saya ingin sedikit bertanya tentang etika pergaulan mungkin ya Ustazah. Karena menurut pendapat saya kondisi wanita pada zaman sekarang ini yaitu ada dua kalau menurut saya. Yang pertama memang wanita yang benar-benar wanita yang masih ada rasa malu di dalam jati dirinya begitu. Dan yang kedua adalah wanita yang sudah hilang lagi rasa malunya begitu ya. Saya menyoroti mungkin kalau untuk yang wanita yang tidak memiliki rasa malu tersebut itu sudah menjadi kajian berbeda lagi ya. Tapi yang menarik bagi saya di sini Ustazah, wanita yang pemalu ini begitu. Begini karena setelah saya mencoba merantau begitu ya, karena saya dulu di Universitas Negeri Padang S1-nya, lalu setelah merantau saya melihat bagaimana aktivis-aktivis dakwah ya, terutama Ustazah ya, wanita-wanita itu mereka sangat tinggi sekali rasa hijab, cuman agak terjadi ada benteng yang terlalu tinggi antara etika pergaulan yang menyebabkan mereka istilahnya apa ya, saya melihat tidak terbukanya cakrawala terhadap pergaulan tersebut begitu. Akhirnya ya dampaknya salah satunya saya melihat mungkin mereka walau alam sih ada yang sulit untuk ketika berjodoh dengan seorang pria gitu ya, karena mereka terlalu, kalau di Padang kita ya mungkin saya memperhatikan waktu itu ya, karena bergaul juga dengan teman-teman aktivis dakwah ya, mereka seperti menutup diri begitu. Sementara kalau di Jawa kalau saya perhatikan begitu tidak terlalu seperti itu, tapi mereka tetap juga bisa membentengi diri. Nah, begitu. Nah, saya melihat program-program di Dinia Putri tadi wah sangat visioner sekali ke depan. Kalaupun tidak menjadi seorang bupati akan menjadi istri bupati begitu. Nah, kalau misalkan wanitanya sama calon bupatinya
malu misalnya nih ada bakal calon bupati mungkin gitu ya, lah gimana begitu ya. Nah mungkin saya melihat hal-hal seperti ini, bagaimana pandangan Ustazah yang kedepannya, karena ada juga yang mengatakan karena sudah tidak terbiasa bergaul dengan laki-laki, akhirnya wanita ini menjadi sangat terbatas sekali begitu interaksinya dengan laki-laki begitu Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Jeffrey. Jadi ini pertanyaan memang menarik ya, apalagi dengan situasi zaman now, kata anak muda ya, kata anak milenial zaman now gitu. Jadi kalau zaman dahulu sih masih ada pembatasan hijab yang cukup kuat. Nah sekarang ini memang tergantung kepada anak-anak sendiri bagaimana mereka bisa membatasi diri. Nah kalau kita terus terang di Dinia Putri memang mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak ada yang namanya pacaran. Jadi pilihan mereka itu, kita membekali santri memang, kalau mereka tamat dari kelas 12 aliyah, itu kita pembekalannya, dia mesti ada opsinya gitu. Kalau dia kuliah, dia sudah ada suka dengan lawan jenisnya, maka kita sarankan menikah sambil kuliah. Itu lebih baik daripada dia pacaran. Gitu. Nah, tapi kalau ternyata dia nggak siap menikah, dia harus jaga dirinya semaksimal mungkin. Nah itu ada yang kita berikan pembekalan teknik-tekniknya. Dan kemarin COVID ini nggak sempat, karena santri mendadak harus dilepas pulang. Biasanya sebelum pulang, itu kita ada camp dulu yang namanya Solehah Camp. Ya, Solehah Camp itu bagaimana mereka kita perkenalkan dunia kampus, dunia real, kemudian karena mereka juga sudah banyak ke berbagai macam program ya. Mereka di Malaysia 1 bulan di International Islamic University Malaysia, ketemu dengan senior-senior yang juga laki-laki yang ikhwah gitu ya, mereka juga berinteraksi kan selama mereka di sana juga. Kayak mereka ke Maroko programnya, kayak ke Jepang mereka juga banyak, tapi mereka tahu how to kontrol diri mereka itu mereka sudah dilatihkan sebetulnya. Nah, tapi di Solehah Camp itu mereka kita kenalkan caranya men-screening calon suami. Cocok nggak gitu? Jangan silau hanya lihat dia azan langsung ke masjid, keningnya hitam lah, banyak zikir. Enggak cuma itu. Enggak cuma itu. Cara dia itu kita kasih tahu tik-tik yang kan dia harus tahu untuk membacanya gitu. Ini tanggung jawab nggak? Kalau marah kayak apa gitu. Karena nanti berumah tangga itu kan nggak sederhana. Ada ribuan pekerjaan yang muncul di rumah tangga gitu, yang orang nggak banyak sadari. Mulai dari mengangkat, memotong, menjemur, mencuci, melipat, menggunting, menutup, semua itu ribuan gitu. Nah, yang mana tanggung jawab istri, yang mana tanggung jawab suami? Itu harus jelas. Nah, kalau tiba-tiba suami berhalangan, dia mesti bisa kerjakan itu. Gitu. Itu tuh kita kasih tahu. Makanya di kita tuh sampai ada ekskulnya yang namanya adalah pertukangan. Ada pertukangan, dia bisa ganti kunci pintu, perbaiki pipa air gitu, itu diajarin gitu. Jangan sampai nanti suami keluar kota seminggu nggak mandi gitu, gara-gara nggak bisa betulin yang kecil-kecil tadi gitu. Itu contoh. Jadi kalau untuk misalnya ya sekedar kenal laki-laki dan paham itu mereka sudah, karena di kelas 11 itu cukup lama programnya. Ya, mereka hidup di kampus gitu. Kayak di Malaysia di AIUM itu mereka tinggal di kampus. Itu berinteraksi kan dengan banyak mahasiswa asing gitu, selama 1 bulan, dan itu program bahasa. Jadi program bahasa mereka itu dari pagi sampai siang dengan profesor di bidang linguistik, Englishnya, praktek. Nanti sorenya itu mereka dengan untuk matematika dengan mahasiswa S3 matematika yang di sana gitu, in English belajarnya dan seterusnya. Jadi untuk interaksi saya pikir mereka tidak terlalu kaku ya, tapi sudah paham. Nah, cuman yang paling berat itu memang begitu. Dan itu juga di Dinia Putri di Sekolah Tinggi Tarbiyah itu sama Pak Jeffrey. Kalau ada yang mau melamar masuk ke Sekolah Tinggi Tarbiyah kita jadi guru karena 2 prodi, PAI sama PAUD. Soal pertama yang dia harus isi adalah punya pacar enggak? Nah, kalau punya pacar cuma 2 opsi. Kapan akan menikah? Limitnya 3 bulan. Kalau nggak mau menikah berarti harus putus. Nggak mau menikah, nggak mau putus cari kampus lain. Itu udah jelas di kita di sini. Jadi konsep itu memang kita kasih ke anak-anak gitu. Jadi kalau memang ada yang halal ya sudah tempuh jalan yang halal. Tapi tanggung jawab itu. Nah ini memang nggak mudah untuk membangun anak-anak seperti itu. Tapi itu upaya kita. Jadi untuk interaksi dengan lawan jenis saya pikir mereka cukup paham, cukup tahu. Bahkan itu tadi ada kontennya.
cara men-screening calon suami. Itu ada tekniknya, kita ajarkan trainingnya. Ya, mungkin demikian. Ada lagi dari Bu Intan, ya. Ya, ini dari Pak, alhamdulillah Bapak Ustaz Zefri, alhamdulillah sudah terjawab ya. Jadi bisa giliran yang selanjutnya dari Bapak Zaid Nasution. Silakan Pak. Terima kasih. Maaf, ini screen saya kayaknya sedang ada masalah, jadi nggak bisa gelap. Minta maaf. Terima kasih Ibu Fauzia, Ustadz Fauzia, dan Ibu Moderator. Saya dari Medan. Saya ada rencana untuk memasukkan anak kami yang usia SMP tahun depan ke Dinia Putri. Iya. Ini informasi bagus sekali untuk kami untuk istilahnya penjajakan gitu kira-kira. Iya. Nah, jadi saya mau terkesan dengan berbagai informasi tadi, banyak yang sangat menyentuh begitu dan sangat luar biasa ya. Ada dua hal yang masih ingin saya tanyakan, tapi kayaknya tadi satu sudah dijawab, tapi mungkin explore lagi bagaimana mengenalkan laki-laki gitu kepada siswi-siswi putri. Tadi saya pengen nanyanya begitu, tapi sudah dijelaskan. Nah, tapi saya mau sedikit menambahkan pertanyaan jadinya. Saya membayangkan interaksi langsung itu kayaknya akan memberi kesan yang berbeda daripada misalnya interaksi tidak langsung begitu. Nah, jadi dan semakin sering ada interaksi langsung, tapi memang terkontrol, itu kayaknya akan lebih banyak mempunyai dalam tanda petik data referensi tentang interaksi itu. Gitu. Nah, kalau misalnya di Dinia Putri, saya pengen tahu bahasa tadi bagaimana mengenalkan laki-laki kepada para siswi-siswi ini melalui interaksi langsung. Nah, kalau misalnya yang tadi kan pada keluar kota gitu ya, ke kampus ini atau ke negara mana gitu, pelatihan ini gitu dengan metode begitu. Nah, apakah di luar itu ada cara-cara lain yang lebih natural gitu, misalnya ini untuk mengenal laki-laki sebagai teman, misalnya gitu. Laki-laki sebagai orang yang punya niat usil, misalnya gitu. Laki-laki yang punya niat jahat, gitu. Yang bahasanya, kata-katanya kadang-kadang bagus, tapi maksudnya di belakang seperti apa. Nah, interaksi-interaksi seperti itu kayaknya kalau dilakukan dengan langsung, itu akan lebih punya dampak untuk kita punya kecerdasan mencerna motif-motif orang gitu. Nah, saya pengen bertanya aja maksudnya gitu, apa strategi yang dibuat? Kan ini mayoritas mereka kan kumpulnya dengan sesama wanita semua gitu. Nah, saya yakin Ibu Fauzia pasti punya strategi. Jadi saya tolong dijelaskan, mungkin ada tambahan dari yang penjelasan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana protokol COVID-19 dilaksanakan di Dinia Putri. Sejauh yang saya tahu, pelaksanaan pesantren tatap muka tetap berlangsung ya Bu ya? Iya. Ya, jadi boleh tahu protokol lebih detailnya Bu, kira-kira seperti apa? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Zaid. Jadi sebetulnya di pesantren sendiri itu kan banyak program ya Pak Zaid. Misalnya kayak camping pramuka gitu. Pramuka kita join dengan sekolah-sekolah lain di Padang Panjang. Ada yang Pondok Khusus Putra juga ikut gabung di sana, gitu ya. Terus mereka akan ketemu. Kemudian kegiatan-kegiatan pertemuan lomba antar sekolah, kegiatan antar sekolah ini sering banget itu bertemu dengan sekolah-sekolah lain gitu. Nah, biasanya mereka udah tahu tuh di pondok itu tuh yang santri yang laki-laki itu tuh mereka udah pada ngobrol-ngobrol begitu ya. Jadi tapi itu kan interaksi dia mengenal secara kegiatan-kegiatan formal sebetulnya, ataupun kegiatan pramuka, perkemahan, kemudian seperti UKS misalnya, ada pertemuan UKS antar sekolah gitu ya. Itu tuh ada berlangsung. Di samping kita kurang lebih
Ustadz kita ada 15% ya. Jadi kalau di Padang Panjang Dinia Putri, guru wanitanya ada kurang lebih 85%, yang laki-lakinya 15%. Kemudian juga instruktur yang datang dari luar, kegiatan itu juga ada. Jadi anak-anak sepenuhnya tidak tertutup seperti yang dibayangkan. Jadi mereka cukup mengenal lingkungan, tapi mereka paham bagaimana batasan-batasan itu. Itu kira-kira Pak Zaid. Nah, untuk protokol COVID, memang kita kemarin santri masuknya bertahap. Jadi bertahap di tes swab, kemudian baru masuk ke kamar mereka masing-masing. Menjelang itu mereka tinggal di kamar sementara gitu. Itu yang kemarin kita lakukan secara bertahap sampai akhirnya semua santri masuk. Kemudian tempat tidur ya itu tadi makanya kamarnya lebih luas sehingga bisa dijarakkan dengan jarak-jarak 1 meter lebih antara satu tempat dengan yang lain, dan mereka tetap menggunakan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Ke sekolah juga sama ya, gurunya menyiapkan juga pakai masker putihnya, pakai mask ya yang dari plastik itu, juga pakai masker dengan jarak, itu kita lakukan. Dan saat ini santri memang tidak diizinkan menerima dulu kunjungan orang tua sampai November ya, kunjungan orang tua, menerima paket, kiriman barang, dan kita juga tidak menerima makanan konsinyasi dari luar. Jadi semuanya kita siapkan dari dalam, itu untuk santri. Dan kita ada wisma dan kamar, tiba-tiba kalau ada santri yang ada gejala flu, segera langsung kita pisahkan, nanti di-handle oleh tim klinik. Ini kita ada tim klinik, ada perawat, ada dokternya, nanti mereka langsung dipisahkan gitu. Nanti kalau flu-nya sembuh, kembali masuk ke dalam asrama dengan temannya. Jadi itu yang kita lakukan Pak Zaid untuk anak-anak kita, dan memang mereka kita minta menyiapkan bekal. Jadi mereka dalam 1 hari wajib mengkonsumsi madu, habatus sauda gitu ya. Itu untuk menambah daya tahan tubuh, minum vitamin, kegiatan olahraganya, berjemurnya itu kita ada program untuk mereka. Tapi yang lebih tinggi lagi adalah tilawah Al-Quran. Itu lebih diperbanyak di masa COVID karena itu adalah obat yang paling tinggi kemujarapannya dibandingkan yang lain. Jadi itu yang kita siapkan kepada anak-anak. Jadi kalau ada anak yang pusing sakit, perbanyak zikir, doa, dan tilawahnya. Itu obatnya, di samping mereka istirahat dan dipisahkan kamarnya sementara. Gitu Pak Zaid. Baik, terima kasih Ustaz. Ustazah, ini Afwan sudah memasuki jam 12 kurang 10 menit Ustazah. Ya. Apakah masih memberikan waktu atau dicukupkan? Ya, boleh. Ustazah? Masih ada. Kalau ada satu lagi yang terakhir, silakan. Ya. Ini yang terakhir Ustazah, saya ambil dari chat saja Ustazah. Jadi ada yang meminta tips untuk jika punya anak yang santriwati dan ingin melepasnya untuk belajar ke negara lain, baik negara muslim ataupun negara sekuler. Adakah tips-tips tertentu Ustazah? Iya, jadi kalau kita, anak-anak sudah kita perkenalkan, mereka mau ke negara mana, dan kita punya rekomendasi gitu. Jadi kalau di Timur Tengah kita punya rekomendasi negaranya, di Eropa juga punya rekomendasi negaranya, di kawasan Asia juga satu. Yang kedua, kalau akan melepas anak kita ke luar negeri, satu, pihak sekolah harus punya itu link di sana yang bisa menjamin. Jadi biasanya kalau kami di Dinia Putri misalnya santri mau berangkat ke Jepang beasiswa, saya udah berangkat dulu ke Jepang. Ke kampus itu saya sudah berangkat, lihat situasinya, bagaimana programnya, di mana asramanya, di mana tinggalnya, dengan siapa kita bisa berinteraksi, baru saya berani melepasnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, lihat lingkungan gitu. Lingkungan setelah, jadi kita ada proses. Pertama, sebelum anak kita sampai ke sana, kita harus sampai duluan di situ, harus tahu lingkungannya. Kalau lingkungan tidak safe untuk mereka, kita tidak sarankan. Nah, yang kedua, setelah mereka berangkat, biasanya kita ada tim yang meninjau ke sana. Setelah sebulan, 2 bulan kita ke sana, kita lihat progres. Nah, setelah itu, selalu kita buat ada grup ya, grup WhatsApp untuk komunikasi intern dengan situasi di sana. Nah, kemudian yang datang pertama kali ke sana harus kita linkkan dengan seniornya. Siapa yang bisa kita titipkan senior di sana, programnya seperti apa. Ada program yang menjaga ruhani mereka itu seperti apa, ruhiyahnya seperti apa. Itu kita sudah kenalkan dan kita siapkan. Tapi kalau kita ragu, itu tidak. Jadi kita juga ada beberapa yang kita nggak izinkan gitu. Jadi ada orang tua anaknya ada pulang ke sini, pas kita cek, kita nggak rekomendasikan.
Baik, pilih kampus ini dengan situasi seperti ini. Jadi kita harus yakin kemana mereka akan dikirim dan ditempatkan. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah saat mereka akan keluar negeri, mereka sudah harus siap bekal gitu. Nah, bekalnya untuk mereka menghadapi di sana, bagaimana menghadapi kehidupannya, itu mesti kita siapkan. Ini contohnya ya, ada santri kita gitu ke sebuah kampus di Timur Tengah. Sampai di sana, mereka dapat beasiswa, 6 orang beasiswa berangkat berenam. Dan di kampus itu di Timur Tengah janjikan beasiswa di kampus dapat apartemen. Ternyata apartemennya mereka bergabung dengan mahasiswa dari Afrika, dari beberapa negara. Nah, jumlah di sana itu kurang lebih satu apartemennya itu 20. Berarti dia sebagai anak baru dong, anak bawang yang baru masuk 6 orang. Ada seniornya 14 orang. Sampai di sana, ternyata apartemennya itu memang nggak rapi ya, berantakan, kamar berantakan gitu, dapur berantakan, semua berantakan. Jadi anak-anak ini yang terlatih disiplin, stres kan gitu. Jadi waktu saya sudah hantar mereka, saya terima dengan pihak kampus, universitas, mereka masuk ke apartemen asrama, sebulan kemudian saya kunjungi. Mereka bilang apa? Ibu jangan masuk ke apartemen kami, nggak boleh masuk. Nah, tapi kemudian setelah saya tanya, pasti ini kondisinya nggak benar nih. Saya masuk, saya kaget. Terus saya tanya, Ananda ini gimana? Betah nggak dengan situasi seperti ini? Ya nggak betah. Lalu apa solusinya? Nah, mereka dalam salah satu indikator yang kita bangun dalam kubah kurikulum adalah mereka harus punya kemampuan enjoyment. Enjoyment itu adalah kemampuan membuat enjoy diri sendiri. Terus saya bilang, enjoy nggak? Ya nggak enjoy, Bu. Terus ya kami di kampus sampai malam. Jadi kalau sudah malam baru kembali ke apartemen. Di apartemen dikasih makanan bahan mentah, daging, ayam tuh dikasih sama pihak kampus, masak sendiri. Tapi situasi itu kan pasti nggak betah. Nah terus kalau nggak enjoy apa mau sampai tamat 4 tahun kamu pulang tiap malam, ini berenam saya bilang. Apa solusinya? Opsinya adalah pilih apartemen di luar sana. Berarti minta uang sama orang tua lagi dong, apartemen sama uang makan. Wah nggak mungkin Bu, kami nggak mau lagi kasih beban orang tua. Lalu apa solusi supaya enjoy? Ya kami harus bersihkan ini. Siap bersihkan? Siap. Lalu mereka berenam membersihkan apartemen itu setiap hari, termasuk merapikan tempat tidur dan semua perlengkapan dari senior-seniornya gitu. Sampai rapi, terus rapi. Nah kemudian saya cek lagi, gimana? Sudah Bu, kami sudah enjoy. Jadi membuat nyaman diri sendiri itu adalah pilihan. Gitu. Itu sebuah contoh. Jadi mereka belajar adaptasi, mereka belajar menghadapi situasi. Dari konten-konten karakter yang kita siapkan, dari indikator di kubah kurikulum kita siapkan itu, maka mereka sudah siap untuk bisa menghadapinya. Seperti kita akan cek anak itu. Jadi santri yang menurut kita tahapan perkembangannya belum sampai untuk usia 17 tahun, itu kita nggak kasih rekomendasi mereka untuk keluar negeri. Indikator yang lain misalnya, di self esteem ya, kemampuan dia untuk mengurusi dirinya sendiri. Harus makan pada waktunya, minum kalau haus, walaupun nggak enak mesti makan, itu kan dia harus bisa. Berarti dia mesti bisa makan makanan yang berbeda setiap saat. Yang tidak cocok dengan seleranya dia harus berlatih. Nah anak-anak yang tidak punya kemampuan ini, yang kita lihat di asrama, kita nggak kasih rekomendasi. Jadi kemampuan dia mengurus diri sendirinya, adaptasinya, gitu. Itu harus kita cek. Lalu fisik juga kita lihat, gitu. Kondisi fisik itu kita lihat. Jadi mulai dari kemampuan estetiknya, kemampuan dia untuk stimulation, memotivasi diri sendiri, kemampuan dia di bidang trust-nya, percaya dirinya, otonominya, kemudian industrinya, pantang menyerahnya, self-konsepnya, tentang konsep dirinya, kontrol dirinya, mengurus dirinya, sampai dengan persepsinya, kemampuan logikanya, critical thinkingnya, kemudian kemampuan dia ikut aturan, conventional social knowledge-nya, sampai ke kemampuan bahasanya, bicaranya, merespon, sampai fisik, sampai kemampuan sosial. Itu ada 25 indikator yang kita harus jamin. Kalau itu nggak mencapai, kita nggak kasih rekomendasi. Gitu. Jadi nah, ada santri kita tuh yang sudah matang gitu, ada gitu. Jadi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dia how to survive di luar ketika dia harus berjuang, itu juga harus kita siapkan. Jadi berikan rekomendasi bagi anak yang sudah mencapai tahapan yang benar untuk siap dia berangkat ke luar negeri. Kira-kira demikian ya Pak ya.
Baik nih, Bu Intan, Bu Dokter. Baik Ustazah, Afwan ini ada azan sampai terdengar. Oh iya, nggak apa-apa kita close saja kalau begitu. Kita close Ustazah. Sebagai penutup boleh dari Ustazah? Belum, Pak. Kata-kata dari Ustazah, silakan Mangga untuk nasihat dan lainnya Ustazah. Oh ya. Ya baik, terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar Ibnu Khaldun, Yarsi, ya, kemudian juga para tim yang hadir nih, para host, moderator, atau Intan dan lain-lain, para sahabat-sahabat semua yang sempat kita sharing pada hari ini. Ya. Mungkin yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil dari bagaimana pengetahuan tentang mendidik manusia, menciptakan manusia. Dan mendidik itu tidak mudah. Maka untuk pendidikan ya kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana merefleksikan itu menjadi suatu program yang konkret, kita perlu banyak sekali pengetahuan. Nah, bagaimana kita melihat konsep ini? Tinggal kita lihat bagaimana sahabat-sahabat di usia-usia muda mereka sudah mampu menjadi tokoh-tokoh yang betul-betul berjasa untuk perjuangan. Maka didiklah anak-anak kita untuk mampu menyiapkan dirinya menghadapi dunia di masa yang akan datang yang jauh lebih besar tantangannya. Ada suatu kalkulasi yang saya buat namanya adalah minus 40. Kalau secara matematika, minus 20 ditambah dengan 20, ya, maka itu jaraknya adalah, kalau orang mengatakan adalah 0. Minus 20 ditambah 20, maka sama dengan 0. Tapi kalau bagi kita dunia pendidikan, minus 20 ditambah 20 adalah 40. Artinya apa? Apabila kita mengajar anak-anak hari ini dengan cara kita diajari oleh guru-guru kita 20 tahun yang lalu, sementara mereka akan menghadapi dunia mereka 20 tahun yang akan datang, berarti ada gap 40 tahun kekurangan kita dalam menyiapkan mereka menghadapi dunia nyata mereka. Jadi kita berpikir menyiapkan generasi terbaik yang akan menjadi pemimpin dalam peradaban. Demikian. Dan itu tadi, wanita, kenapa perlu kita buatkan stressing? Sebab dia akan menjadi istri dan menjadi seorang ibu. Maka fokusnya pasti berbeda untuk menyiapkan yang akan menjadi ayah dan menjadi suami. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih. Sama-sama. Rekaman kajian hari ini insya Allah akan juga ditayangkan di YouTube Dian Putri. Untuk informasi lainnya bisa didapatkan di website Dian Putri. Jadi silakan nanti berkunjung ke websitenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit semua. Assalamualaikum Ustazah semua. Ibu Nuri ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah Fauzia Fauzan. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Ali. Terima kasih Pak Hasrizal, Bu Zafri Janeli dan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Silakan untuk live karena sudah memasuki azan untuk Indonesia bagian barat ya, Jakarta. Mungkin nanti di Padang juga bentar lagi sudah azan. Terima kasih kepada semuanya, kepada host Dr. Reginta Yasmin, spesialis obstetrik ginekologi, Mbak Risna, juga kepada Mbak Dewi, kepada LDK Kafi Universitas Yarsi, Hima MPAI UIK, dan teman-teman lainnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.